Nora jangan mati, sadis lah. Mati itu binatang ya. Iya. Nenek saya waktu itu, neneknya bapak waktu itu meninggal. Jadi mereka di situ potong kerbau, potong babi berapa ekor. Jadi waktu pas saya datang, ya Allah, nauzubillah, bau amis darahnya itu, ya Allah. Ngeri. Terus sampai bilang, ih gimana ini. Jadi ceritanya Kak Nora nggak jumpai Luga? Di Medan ya. Iya, udah diusir dia dari tempat di Jakarta. Dia cemana lah. Dia mengatakan Roh Kudus itu, Bunda Maria itu, yang melahirkan istrinya Bapak itu Roh Kudus. Mana Troy, naik kau Troy. Tapi jangan salah loh. Tapi jangan salah loh Kak. Apa? Yang Kristen ini, gereja 1 jam saja, GSJS, itu sekarang mengimani bahwa Roh Kudus itu perempuan, mamanya Yesus. Jadi apa yang dibilang sama Luga itu luar biasa loh. Gereja sebesar GSJS saja sekarang ngikuti itu. Jadi pendeta Samuel Gunawan ya namanya ya. Samuel Gunawan dia bilang contoh dari satu keluarga yang utuh, yaitu Bapa, ya Roh Kudus perempuan, dan Yesus sebagai anaknya. Itu contoh keluarga yang utuh itu. Mereka setuju. Iya, karena dipikir begini, manusia melahirkan manusia, hewan melahirkan hewan. Nah, kalau Yesus dikatakan anak Tuhan, yang melahirkan dia harus Tuhan. istri Tuhan. Benar? Berarti Tuhan punya keluarga dong? Iya harus Tuhan juga dong. Kalau manusia kawin sama kambing, anaknya setengah kambing, setengah bukan setengah kambing, manusia baru, jenis makhluk baru dong. Nah itu. Makanya betul yang dikatakan si Luga. Kalau kita mau pakai akal, ini sebenarnya secara akal ya, secara akal masuk. Terlepas dari hakikat, terlepas dari sifat-sifat Tuhan itu bagaimana, kan begitu. Nah, kalau begitu mereka harus tidak memakai kitab suci yang mengatakan Bunda Maria melahirkan Yesus. Nah, Konoha, menurut pendeta Yesus anak domba, berarti Bapak Yesus saya tidak berani itu ya, karena itu kan gara-gara saya mengatakan Yesus binatang jadi dilaporkan. Ada tertulis ya. Trauma Kak Nora. Iya. Karena bisa trauma juga dia. Bukan begitu. Kita tuh belum sampai ke tahap di atasnya. Kalau sudah tahap di atasnya, nah itu baru seolah-olah kita jadi berdiskusi di situ, di pengadilan. Aduh, ada Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Aku cuma mau pengumuman sebentar aja. Ntar aja habis itu saya, ya. Ini saya cuma mau menyampaikan bahwa saya bisa bertahan lama duduk di sini kalau Nora jangan tutup kamera. Tutup kamera saya turun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada tamu. Silakan dinaikkan otennya. Saya ada tamu. Saya ingin mendengarkan kesaksian beliau, kenapa beliau jadi mualaf, dan setelah dia jadi mualaf kenapa bau badannya berubah gitu loh. Tetangganya bau kluwing, kalau dia lewat itu walang sangit lewat katanya orang. Nah coba, ada juga adik saya yang cantik ini rupanya. Woi bangun woi. Siapa? Cabi? Itu dia. Iya. Ngapain dia di sini? Anak hilang. Tidur beliau lagi tidur. Mana kabarnya Pak? Aku sehat, cuman ada petugas puasa baru 7 kala kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah, lanjut dulu. Saya pengen dengarkan kesaksian sambil saya masak kue. Silakan. Enak buat kue Bang Zuma. Tapi nggak berani lah saya ngomong. Ada guru kita di sini, woi. Enggak lah. Bang Zuma tuh mau bilang kalau lu buka kamera jadinya nggak nafsu makan Bang Zuma, jadi puasanya lebih tahan. Kalau nggak biar kuenya nggak tahan nanti. Tahu aja. Dengar ini sekian lama sudah kita berumah tangga kan. Saya tidak pernah dengar diri lu bersaksi kesaksian diri lu tentang. Lama kita sudah berumah tangga Bang. Abangnya ada aja. Lu punya rumah tangga, diri lu juga punya rumah tangga masing-masing. Emang gue lesbi ada aja lo. Jadi lu coba ceritakan kesaksiannya kenapa bisa pindah ke Islam gitu.
Bang, itu udah lama, Bang. Ya nggak apa-apa, aku belum dengar kok. Bang udah dengar kok. Belum. Sambil kita ngopi-ngopi tunggu buka. Ayo, silakan. Udah ada lagi, Bang. Udahlah, naikkan yang Oten we. Ini kan Oten. Janganlah. Oten lagi wartajil loh. Jam segini lagi wartajil orang nih. Yang dibawa banyak nggak yang belum dengar kesaksian beliau? Gimana beliau di gereja, gimana beliau di tempat ibadah, bagaimana hubungan spesialnya dia dengan pendetanya gitu. Bukan spesial. Pendetanya suka kedip-kedip mata sama dia kan. Ayo kita dengarkan teman-teman, dibawa. Kita duduk yang santai ya, dengarkan beliau. Silakan. Ya tapi Halo, aku Bang. Kak Nora, dengar kabar lu keluar dari Kristen tuh gara-gara nggak mau bayar perpuluhan namanya. Kurang asam. Yang bayar per bulan kan bapakku loh. Oh. Iya, karena dibilang sama orang tuh itu Nora dulu di gereja duduk paling belakang dia karena nggak sanggup bayar perpuluhan, malu dia duduk Enak depan. aja. Saya rajin loh ikut kegiatan gereja, bahkan penginjilan ke luar kota itu ke tempat-tempat kecil-kecil itu rajin ikut sama Pak Pendeta kami dulu. Ngapain kau sama pendeta berdua? Enggak, kami ada sekitar 7-8 orang dari muda-mudi juga. Oh, pernah muda rupanya dia, Bang. Pernah nggak berpikir siapa nyawa? Sedikit lucu nih ketua. Dia mau mancing. Iya. Kalau Oten itu pancing dengan desahan naik pasti. Iya, lu ada sahan gitu loh. Ini gua ajarin. Iya nggak langsung Bang desah Bani, gitu ngapain lah lo ya. ngajarin lo, Pia aja udah bisa lo. Ngapain lo ngajarin? Enggak langsung Gua mendesah ya mendesak. kan. Aku cubit-cubit dulu itu si perutnya Yesus yang Itu si six-pack. Pia udah ahlinya. Terus Ngajarin. Iya perutnya Yesus yang six-pack gitu ya kan, kotak-kotak gitu kan. Ih gemes sekali aku ya kan. Kayaknya ukurannya es itu pinggangnya gitu kan. Kecil, six-pack ya kan, kotak-kotak gitu kan. Tuhan membuat aku aja ya kan ya. Six-pack lagi, six-pack gitu. Oh Lu pengen Tuhan buat apa, Pia? Tuhan Oten buat aku apa? Buat janganlah di rumahku lah. Kok aku pengen kangen ya kan. dicubit-cubit tiap hari gitu ya. Aku cubit-cubit perutnya kan dia kan si Cemol-cemol pipinya. Bukan bener coklat sekali ya. pengganti timun. Nggak usah pakai timun-timun. Aku kan bukan. Tuh. Jadi kalau kita merasa terhibur kalau lagi sedih kan, kalau misalnya kalau lagi sedih ada orang menghibur jadi bisa ketawa juga kan kita. Berarti besok udah Fiona kesini lagi jadi hilang lapar hausnya lagi. Iya hilang nanti kalau Bunda Fiona turun. Iya. Sama Bun, jangan gitu Bun, bukan itu ya Bun ya, kita bukan nggak mau Bun dibilang siluman, saya nggak mau bener Bun, saya jadi sedih. Buaya berkepala naga. Ya, buaya bisa jadi, Mas. Buaya darat ya Bun. Ya buaya darat itu berkepala naganya macam tu. Banyak tuh buaya darat tuh banyak di Sukabumi tuh ada Bun satu. Dengan ini satu nih, mau fitness ini orang nih. Satu suka mau fitness nih, Herman saya. Yang tidak merasa jangan merasa kasihiran atau biasa. Enggak kan dia langsung dibilang Sukabumi kan. Iya Sukabumi kan luas, banyak, orangnya beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Gitulah.
Elo itu dosa gitu. Kayak kemarin kan ngebahas yang ada apa namanya yang lagi viral di Sukabumi itu jangan di Nggak boleh. apa namanya Nggak nggak boleh. Soalnya kan nggak semua nggak orang boleh. kayak gitu. Mungkin orang itu Ya, lagi nggak boleh. hilaf gitu kan. Iya, nggak boleh. Ingat kata Nabi, kalau orang lagi salah jangan ditambah kesalahannya, jangan dihina, jangan diwiwirang muncak Sunda nama. Ajaklah kita kasih saran, kasih tahu, lurusin ke jalan yang benar kan gitu. Bukannya dia udah dapat musibah malah dihina, diwiwirang kan lucu. Nggak boleh itu, bukan ajaran Nabi itu. Betul. Ya betul, nggak boleh. Udah dapat musibah diblokir itu nggak boleh. Oh, Bang Fe, kasihan itu tambah stres kalau udah dapat musibah diblokir lagi udah parah itu. Udah. Iya, nggak boleh, Parah nggak itu. boleh. Nggak boleh itu. Boleh kayak gitu. Ini Bang Baal kemana nih? Bang Baal? Bang Baal, tahu lagi Bang di dapur kayaknya nih, lagi main kayaknya, lagi buka puasa. Kayaknya lagi Bang di Baal kamar lagi ini. puasa ini, apalagi puasa ngomong dia takut menghujat ya. Iya, takut batal Iya, puasa benar, katanya. benar. Bang Baal batal puasa dia benar. Nggak boleh, Bang Baal. Nggak boleh. Tadi baru mau nanya, ini Bang Baal asli atau Bang Baal palsu gitu. Bang Baal asli. Ngobrol dulu tadi, cuman dia lagi berpuasa sekarang. Puasa ini. Puasa. Iya, saya juga ke situ pikiran saya ini Bang Baal asli atau palsu gitu kan. Asli. Tapi dari kata-katanya teh asli teh. Coba Bang Baal bersuara dulu. Kalau belum bersuara belum bisa dipastikan asli. Nggak mau bersuara dulu biar beliau nggak mau Belum menghujat. ada oten, belum Dia nggak ada mau oten, belum menghujat, bersuara. gitu loh. Suara Bang Baal mahal hanya untuk oten. Nggak mau menghujat beliau. Iya. Jadi kan pas naik dia berpesan dulu sebelum dia ini di mute. Awas ya jangan menghujat, jangan bilang Yesus itu B2 katanya. Iya, Jangan bilang segala macam lah katanya gitu. segala macam. Lalu dia di mute. Makanya saya disarankan ke semuanya jangan menghujat gitu. Ada pesan, ada amanah dari Bang Baal. Makanya tadi saya sebentar dibawakan ke Yesus, saya protes gitu, jangan ke Yesus, ya gitu loh. Takutnya Makanya jangan, keturunan. makanya iya betul Bang Pe. Jangan bilang Yesus pernah gusbol ini itu keledai itu nggak boleh itu. ya colok Keledai ledek boleh, itu nggak boleh. bilang kayak gitu. Tapi kalau bilang Yesus pernah nenen kan nggak apa-apa kan? Ini Mumu Cover, sarung sampai ke rumah Bapa di surga itu benar sekali 100% benar. Jadi kalau aku Nah, bilang kayak gitu juga, ketika- lu percaya sama aku nggak? Global. Kalau aku bilang tidak ada yang sampai ke surga tanpa melalui aku, lu mau ikut aku nggak? Jadi begini saudaraku detektif, apa yang saya katakan ini adalah kebenaran yang hidup yang harus kita yakini dan kita percayai bersama. Kenapa Kita jadi harus? Nggak, kalau aku nggak mau percaya gimana? Harus itu kan artinya wajib ya. Kalau orang nggak mau gimana? Halo. Karena Yesus aja kan sering ya waktu di dunia juga entah apa aja dia bilang nggak bisa dipegang istilahnya. Yesusnya aja nggak bisa dipegang gitu. Iya, begini saudaraku, tolong dengarkan dulu apa yang saya katakan. Bahwa iya. saya hanya ingin menyampaikan apakah yang saya sampaikan ini akan diterima atau tidak itu adalah depend on you. Maksudnya tergantung bagaimana cara kita memandang ya, dari sudut pandang mana kita memandang itu seperti itu. Gimana Yesus. cara mandang Yesus? Yesus yang nggak ada sekarang, cuma ada foto. Foto pun nggak tahu yang mana yang benar. Tolong dengarkan dulu Oh, apa ya, yang dengarkan. saya sampaikan sampai selesai. Berikan saya kesempatan untuk menyampaikan saja. Siap. Ya, assalamualaikum. Oke, Guru. terima kasih detektif. Waalaikumsalam. Pertama, Ya, lanjut. saya ingin menyampaikan ajaran Yesus yang murni itu adalah hukum kasih, hukum terbesar, dan hukum yang terutama.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Maka jika kita memang benar mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus atau Yeshua Hamasyah atau Al-Masih Isa alaihi salam, maka kita wajib untuk melaksanakan atau mengamalkan hukum kasih, hukum terbesar, hukum terutama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Dari sini kita harus bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mempraktekkan atau mengimplementasikan sabda Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah kita benar-benar mengasihi dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita? Dan apakah kita benar-benar sudah mempraktekkan atau mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita mengasihi sesama kita manusia sama seperti diri kita sendiri? Siap. Saudaraku, saat ini, detik ini, di waktu ini, kita sudah mendengar kabar tentang Iran, tentang Israel, tentang Amerika Serikat. Mereka sedang berada di dalam kesesatan dan membuat kebanyakan orang menjadi bingung. Oke, aku tanggapi dulu ya. Waduh, lari ke Israel sama Amerika ini. Luar biasa. Bagi teman-teman jangan lupa perpuluhan ya untuk Kak Global yang sudah khotbah. Ya mungkin silakan Bang Zuma, dia mengatakan bahwa Yesus harus diikuti dan juga bahwa Israel dan Amerika dalam kesesatan nih. Tumben nih, bukan bela Israel. Iya, kasih ya, pengajaran kasih. Saudari ini setelah tahu ucapan Yesus, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak, kepada istri untuk menghilangkan atau meninggalkan atau meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias di kehidupan berikutnya. Pertanyaan saya, apakah Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam. Apakah disebut kasih ketika sudah tahu bahwa Yesus sudah menyampaikan kalau akan menempati tempat terhina manusia-manusia yang mengajarkan orang lain untuk menghilangkan dari Taurat. Lalu setelah tahu itu masih juga mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi Kristen. Apakah itu disebut kasih? Tolong dijawab. Saya sambil mendengarkan, ada tamu saya, silakan. Ya silakan Kak Global. Baik, terima kasih Bang Juma yang keren. Jadi sebenarnya bahwa ada seorang Rasul yang menyesatkan umat dan membingungkan umat. Bahkan pengikutnya sekarang sudah hampir mencapai 2 miliar dan ini sama persis dengan pengikut dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pengikutnya sekitar 2 miliar atau 2.000 juta. Dan pengikut Yesus Kristus sendiri 2.400 juta atau 2,4 miliar. Artinya kalau digabung pengikut Yesus Kristus dan pengikut Rasul Paulus ini 4 miliar lebih, dan ini sudah secara otomatis mengalahkan Jadi kita mau kemana, Mang? Gua
Gua naik bajai nih guys. Kita mau ke Lembang. Oh ke Lembang Mang. Iya. Aduh tapi saya uangnya kurang Mang. Kumaha? Gak apa-apa, bayar pakai badan aja. Astagfirullah. Ya udah kalau gitu halain dulu. Udah. Oh udah. Ya udahlah. Oke guys, nikmati perjalanan ini. Kita nggak tahu mau kemana. Kita ikutin aja. Jadi kita mau kemana? Ini Mumu cover. Pendeta yang sudah S1, S2, S3 akan tetap dipercayai, betul tidak? Benar, Bun. Iya kan? Banyak kok yang mengaku ustadz. Banyak kok yang mengaku punya pesantren. Tapi ketika dia sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kita tidak akan bisa mengaku dia sebagai ustadz. Betul nggak Bang Zuma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bunda Nora apa cuma dijawab, ditegur, saya ingat ditegurnya merajuk saya. Beliau Kalau udah datang Bang Zuma saya diam. Beliau ini Bang Sensei Robert ya. Robiden Bang Zuma, ingat tak lagi dari Malaysia, dari Pelabuhan Kelang. Saya Masya Allah, maaf. Idola Saya saya. pikir, Masya Allah. Kupikir guru saya tadinya. Bukan Masya Allah. Bang Zuma. Oke terus Bang Zuma, saya pun diam juga Ustaz. Saya diam. Ya, kita diam, kita dengarkan sahabat-sahabat kita yang lain. Silakan. Enggak lah, saya cuma mengatakan gitu. Jadi di Kristen ini ketika pendeta sudah ngomong dapat gelar pendeta, dia sekolah S1, S2, S3 pasti dipercaya. Tapi kalau ada seorang ustadz mengaku dia seorang ustadz, ulama, ketika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak akan bisa mengatakan dia ustadz. Nah ini di Islam. Karena apa? Islam ini berakal. Segala sesuatu harus dipelajari. Satu huruf saja itu harus dipelajari. Itu maksudnya. Makanya kalau ada orang yang mualaf ini betul-betul Masya Allah. Ininya betul-betul digerakkan itu. Dia ragu-ragu. Akhirnya yang dilema apa? Yang dilema bagi dirinya, bagaimana dengan orang tua saya? Kalau ada orang tua. Betul kan? Tapi ayolah. Kalau ada saudara kita yang Kristen yang sebenarnya kalau dipikir begini, masa sih Tuhan harus mati? Masa sih kok jadi Tuhan yang menebus dosa? Kita yang berbuat dosa, Tuhan yang menebus. Sementara dosa itu ketika dilakukan oleh manusia itu sudah atas izin. Kan begitu? Terus datang Tuhan menebus dosa. Karena dia bangkit, hari yang ketiga dia dijadikan Tuhan. Makanya kalau di Al-Quran, kenapa tidak dicatatkan siapa sih yang diserupakan oleh Allah untuk menggantikan Nabi Isa? Kalau sempat Allah katakan di dalam Al-Quran yang diserupakan adalah si Fulan bin ini, otomatis para sejarawan semua akan menyelidiki kuburannya. Ternyata ada fosilnya. Kan begitu? Oh betul, berarti bukan Yesus Kristus atau Isa alaihissalam yang disalibkan. Terbantahkanlah Yesus itu adalah Tuhan. Karena tidak ada namanya kebangkitan. Jangan kebangkitan, kematian aja nggak ada. Makanya di sini Islam itu harus menunjukkan kebenaran bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahwa ayolah, Tuhan itu tidak mungkin manusia. Tuhan itu tidak mungkin mau kita samakan dengan makhluk. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sudah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau dan ibumu mengatakan dua Tuhan selain daripadaku? Sudah ada itu, sudah tercatat karena Allah sudah tahu akan ada terjadi seperti ini. Nah, inilah gunanya adanya Islam untuk memberitahukan kebenaran, memberitakan kebenaran bahwa sesungguhnya satu-satunya Tuhan yang harus disembah adalah Allah. Bagi orang mukmin,
yang beriman kepada Allah dan Rasulnya melakukan kebajikan, Allah sendiri yang mengatakan dia akan memasuki jannahnya Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Bahkan Yesus sendiri tidak bisa menjanjikan kepada Kristen untuk mencium surganya Bapa. Tidak ada dikatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Untuk Kristen nggak ada, untuk penyembahku nggak ada. Hanya di apa? Hanya untuk orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Ingat, orang-orang beriman, bukan dikatakan Islam. Kenapa? Orang-orang yang beriman melakukan kebajikan sudah pasti dia seorang yang Muslim. Ada orang Islam, tapi Allah mengatakan juga orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, tapi dia beragama Islam, sesungguhnya dia tidak akan pernah diampuni. Dia tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah yaitu dosa musyrik, menyekutukan Allah. Makanya kenapa orang kafir menjadi bara api neraka, karena mereka itu tidak beriman kepada Allah. Pelajarannya itu adalah Firaun. Ketika Firaun mau menghadapi kematiannya, dia ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tetapi tidak diizinkan. Datang malaikat Jibril memasukkan, ya kalau di dalam hadis apa itu ya, pasir atau apanya laut itu, agar dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu sebagai contoh untuk manusia ke depannya, setelahnya, bahwa apa? Firaun saja yang sudah dilaknat oleh Allah, itu dia tahu kalau beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Musa, akan diselamatkan. Itu saja sebenarnya. Simple. Kenapa sih Kristen tidak mau belajar dari kisahnya Firaun? Yang dimana Firaun itu sudah dikatakan adalah raja yang zolim, dilaknat sama Allah itu. Tetapi dia tahu Firaun, ketika dia beriman kepada Allah, dia menjadi seorang Muslim, dia akan diselamatkan, tetapi tidak diizinkan. Dan silakan Bang Zuma, kayaknya udah panjang lebar Bang. Ya, sebelumnya saya ini ke Bang Stefanus dulu. Assalamualaikum Bang Stefanus. Waalaikumsalam. Ini kisahnya Bang Stefanus juga lucu ya. Dengerin pengajaran Edis sebelum mualaf ya, dengerin pengajaran Edis, balik lagi ke Bang Juma, ke Edis, ke Bang Juma, ke Edis, ke Bang Juma, akhirnya bisa mualaf. Apa yang didapat dari Edis dan apa yang didapat dari Bang Juma, Bang Stefanus? Mungkin salah satunya adalah kalau dari Edis sendiri yang katanya sudah 15 tahun belajar Al-Quran itu sendiri, ternyata bahasa aslinya tidak bisa, kan kayaknya munafik banget ya. Maksudnya seorang itu bisa menerka-nerka gitu kalau bahasa aslinya saja tidak bisa, sedangkan yang sampai saat ini saya pelajari yang namanya Al-Quran itu tidak semata-merta untuk ya sudah baik literally ejaan ataupun bahasa Indonesianya gitu kan, tapi di situ kan memang sorofnya, balagohnya, mantiknya. Dan yang lucunya lagi 13 sampai 15 tahun belajar tidak bisa bahasa Arab gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar Bang Zuma mengatakan bahwasannya ya Kristen itu tidak ada kenal Kristus itu sendiri gitu kan. Bagaimana saya mengikuti Tuhan sedangkan dia tidak kenal saya gitu kan. Bagaimana saya mengikuti seseorang junjungan tapi mengenal saya aja tidak gitu kan. Bahwasanya Yesus sendiri kan dari umur lahir sampai besar pun belajar tentang Yahudi. Kenapa dia tidak mengikuti dengan ajaran Yahudi itu sendiri, malah membuat suatu agama baru ataupun kepercayaan baru yang dinamakan Kristen yang baru dikenal setelah Yesus itu wafat gitu kan. Bagaimana kita menolong seseorang sedangkan kita tidak mengenal seseorang itu? Makanya bisa saya berpikir, ya sudah, saya beragama harus dengan yang kenal dengan saya gitu kan. Bahkan sampai saya masuk Islam sendiri pun saya pernah mendengar kisah Rasulullah SAW itu ketika mati pun masih memikirkan umatnya gitu. Bagaimana umatku nanti di akhir zaman? Bagaimana umatku nanti mendapatkan surga? Gitu. Itu sih Kang sedikit banyaknya ketika saya mendengarkan, salah satunya ya yang bikin saya itu, oh iya berarti saya tidak dikenal oleh Kristus gitu kan. Buat apa saya mengikutinya gitu kan? Sedangkan Yesus sendiri dikenal. Kang, saya tambahin sedikit. Ada kisahnya baginda Rasulullah ketika beliau mewafat. Beliau wafat itu di pangkuan istri tercintanya yang bernama Siti Aisyah. Ada dua kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelang ajalnya. Itu beliau
menyebutkan apa? Umati, umatku. Nah, kalau kita cross check kepada Yesus, kalau memang Yesus itu yang disalibkan, apakah dia mengingat pengikutnya? Tidak. Kayak lele sebesan ya Bun ya. Bahkan dia bertanya kenapa Tuhannya meninggalkan dia. Tapi Nabi Muhammad SAW yang dia ingat siapa? Bahkan dia meminta sakaratul maut yang akan dihadapi itu, kalau bisa semua sakaratul maut yang akan ditimpakan kepada umatnya itu diberikan semuanya kepada dia. Itu Masya Allah. Nabi Muhammad SAW mengingat umatnya. Makanya ada dikatakan syafaat, kita meminta syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Ketika ada suatu hadis yang menceritakan kalau Nabi Muhammad melihat umatnya ada yang tidak di surga, dia akan mencari ke neraka itu. Nah ini syafaat ini yang kita minta. Makanya kita itu kalau bisa itu dalam waktu senggang walaupun apa ya, berselawatlah. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaat beliau yang kita minta. Karena apa? Kita ini manusia berdosa yang dimana kita akan dicuci memang di neraka. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika melihat umatnya nanti ada yang tidak di surga, dia akan mencari umati. Tapi ketika Yesus meninggal, mati di kayu salib, apa semua perkataannya? Dia haus. Eli Eli lama sabatani, inilah ibumu, ya kan? Engkau akan bersamaku di tanah Firdaus. Hanya perkataan-perkataan itu. Ada nggak dia bilang umati atau pengikutku? Nggak ada. Gitu. Ya. Silakan, Akang. Bang Julius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius. Mungkin Gurunda mau menjelaskan atau mau menjabarkan tentang tadi Bang Bang Stefanus. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut. Waalaikumsalam. Bang Zuma lagi buat kue katanya, dia lagi mixer tuh. Apaan sih lu? Ya, lanjut Bang. Ya, Masya Allah. Subhanallah, satu kebahagiaan berada di tengah-tengah para mu'allafah ya, yang diberi Allah petunjuk, meskipun pada prinsipnya siapapun kita tidak lepas dari ujian dalam kehidupan kita. Jangan kira para mu'allaf ini nggak diuji, sehingga terkadang mereka nampak seperti orang yang sombong, orang yang merasa diri paling benar, merasa diri sudah hebat, udah ganteng, udah cantik. Itu manusiawi. Mu'allaf ataupun tidak mu'allaf, ujian Allah itu akan tetap berlaku kepada kita semuanya. Ada hal yang menarik, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan kitabullah, kitab Allah Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini datang menegaskan kepada kita semua bahwasanya Allah telah memperingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyurahuma sawatihima. Nah, ini ketika Allah mengatakan peringatan kepada kita, wahai anak cucu Adam, siapapun itu, apapun agamanya, ayat ini kudu wajib disampaikan kepada mereka. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya sungguh melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku Allah telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa sebagian daripada kita itu pantas untuk sesat, sebagian juga pantas untuk mendapatkan petunjuk. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum muttakhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sekelompok manusia pantas kiranya mendapatkan petunjuk. Siapa mereka ini? Yang menggunakan akal. Dan sebagian lagi sudah pantas untuk berada pada posisi sesat. Siapa mereka? Yang telah datang Bible kepada mereka, tetapi mereka tidak menelaah setiap apa yang ada di dalamnya. Mereka hanya berlandaskan yakini, percayai, imani saja. Yang telah datang kepada mereka Al-Quran, tetapi tidak menggunakan hati, mata, telinga untuk menelaah Al-Quran. Maka kata Allah, fariqan haqqa alaihimud dalalah. Maka sebagian memang manusia ini sudah pantas untuk mengisi neraka jahanam. Kenapa bisa demikian? Ya, karena Allah menjadikan iblis itu sebagai teman mereka, dan mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan setiap saat itu adalah karena mendapatkan petunjuk dari pencipta. Anehnya nih, adik-adikku sekalian, anehnya di mana? Ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita tanya, secara gamblang kita tanya, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Mana petunjuk itu? Tak ada. Apakah Elohim yang memerintahkan? Tak ada. Apakah Yesus? Tak ada. Tapi mereka adem melakukan itu karena mereka menganggap mereka mendapatkan petunjuk. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin sedikit lagi ya. Jadi, kenapa kita harus Islam? Kenapa enggak agama-agama yang lain? Di saat mereka menikmati es cendol, es buah, kita sedang lapar-laparnya. Melihat sandal jepit warna pink aja terasa melihat pepaya, kata Dinda Nora. Ya. Karena ujian. Kenapa harus memilih Islam? Karena hanya Islam ya lah yang kemudian memegang sebuah kalimatullah, yaitu kebenaran. Hanya di Islam. Tolak ukur kebenaran itu adalah kitab suci, bukan kitab yang dianggap suci. Biar keren kitab itu dianggap suci, padahal nggak suci. Apa buktinya nggak suci? Bukan lagi ucapan-ucapan dari awal oleh Nabi. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam tentu datang menggunakan bahasa kaumnya. Loh, kok bisa ada kitab yang menggunakan bahasa di luar daripada bahasa kaumnya? Ada apa ini? Kita disuruh berakal, jangan pikirkan supaya kita sampai kepada kebenaran. Nabi Isa menggunakan bahasa Aram, Yesus menggunakan bahasa Aram. Sejatinya kalau masih murni ajarannya, ya paling tidak masih menggunakan bahasa Aramaik. Keindahan Islam, kenapa kita harus Islam? Meski lahir di tanah Arab, Islam itu, akan tetapi Islam disyariatkan untuk seluruh umat manusia. Saya ulang, walaupun Islam itu lahir di tanah Arab, namun Islam itu disyariatkan untuk seluruh umat manusia. Meski kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berbangsa Arab, namun beliau yang mulia ini diutus kepada seluruh alam semesta. Litubayyina linnas. Data ini kita tidak pernah temukan di dalam pengajaran Yesus. Aku diutus untuk kepada seluruh manusia. Nggak ada itu. Itu nggak ada. Musa pun tak ada. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya aku menurunkan kitab suci berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar seluruh bumi itu bisa mengerti.
Nah ini pertanyaan aneh kan? Kok bahasa Arab tapi agar seluruh bumi bisa mengerti, agar Rasulullah Muhammad SAW bisa mengerti dan mengajarkan kepada seluruh alam agar alam bisa mengerti. Kok agak rada aneh gitu loh. Bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi kok diwahyukan dalam bahasa Arab? Alasannya supaya kita mengerti. Ini kayak mana ceritanya? Bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi dituntut katanya supaya kita mengerti. Rupa-rupanya ajaran agama Islam itu runutannya jelas. Kudu bersanad. Jadi seorang ulama yang bisa bahasa Arab menerima kemudian risalah pengajaran Islam, beliaulah yang menjelaskan kepada umat Islam yang tidak bisa bahasa Arab, sehingga setiap komponen yang ada dalam Al-Quran itu bisa dipahami dengan menggunakan bahasa Indonesia tanpa meninggalkan bahasa ibu, bahasa Quran. Nah ini keistimewaan kemudian bahasa Arab. Jadi Al-Quranul Karim yang tadi yang saya bacakan itu surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'an Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Quranul Karim berbahasa Arab agar kamu memahami. Nah, di ayat lain dikatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Allah mengutus setiap rasul dan setiap rasul diutus pasti menggunakan bahasa kaumnya. Lanjut daripada itu, sahabat-sahabat, adik-adik saya, ananda yang saya cintai dimanapun berada, Al-Quran surah Yusuf ayat 2 ini kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas, dan paling banyak pengungkapan makna yang dapat kemudian menenangkan jiwa, yang sinkron dengan keberadaan kita sebagai manusia, yaitu akal, di mana kita ditunjuk oleh Allah untuk menjadi penakluk atau menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Maka oleh karena itu, kitab yang paling mulia ini, yaitu Al-Quran, diturunkan ke dalam bahasa Arab, bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa yang memiliki kandungan paling jelas, paling luas, makna yang paling banyak, mengungkap kemudian hal-hal yang menenangkan jiwa kita. Maka orang yang tidak ngerti Quran pun ketika dibacakan Quran, jiwanya pasti akan tenang. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Gak ngerti, gak paham, tapi tenang. Nah, itulah Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalimat pencipta. Jadi dibandingkan bahasa lain, bahasa Quran merupakan bahasa yang paling kaya. Banyak sekali bahasa di atas muka bumi ini, tapi bahasa Arab itu banyak sekali ungkapan-ungkapannya yang berkurang maknanya ketika dialih bahasakan. Contoh, semalam saya sempat ribut gara-gara Roh Kudus. Dipaksa gitu loh. Dipaksa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kurang bahasa Yunani yang bisa dipakai untuk memaknai bahasa itu. Lari ke pneumahotheos, bisa-bisa larinya ke hantu suci. Nah, itu hebatnya Quran tuh. Ketika kemudian dia kaya pengungkapan, lalu pengungkapan bahasa Arab ini dimaknai dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, maka bahasa di luar bahasa Quran akan keteteran untuk menjelaskan maknanya. Lebih daripada itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tata bahasa Al-Quran itu sangatlah logis, teratur, sempurna,
dan tidak perlu kemudian apa istilahnya? Tidak perlu kemudian ada penyempurnaan kata atau penyempurnaan makna. Jika ada istilah baru ataupun istilah asing, maka proses penyerapannya harus mengikuti tata bahasa yang ada di Al-Quran yang telah baku. Jadi segala keistimewaan tersebut tidak ditemui di dalam bahasa di luar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan tidak ditemukan di luar selain daripada Al-Quranul Karim. Di kitab lain itu tidak ada. Makanya santer kita dengarkan terjemahan lama, terjemahan baru. Apa sih sebenarnya maksudnya tuh? Terjemahan lama, terjemahan baru. Maksudnya apa? Kandungan apa yang tersirat di situ? Kalau kita sadar, ternyata firman Tuhan mereka keteteran menghadapi rasa bahasa makhluknya sendiri. Bagaimana dengan Al-Quran? Bisa nggak? Nggak bisa. Bahasa bumi yang sudah secanggih ini, itu harus tunduk berserah kepada bahasa Quranul Karim. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak saya, adik-adik saya, orang tua saya dimanapun berada, bangsa Arab terkenal dengan tradisi lisan. Dan selain itu kita tahu, kita sering mendengarkan dari guru-guru kita bahwa bangsa Arab ini adalah bangsa yang memiliki sastra bahasa yang sangat tinggi. Di zaman jahiliyah, orang-orang Arab gemar melakukan pertandingan untuk membuat syair. Mereka selalu melakukan perlombaan-perlombaan untuk menguji syair-syair mereka. Itu kegemaran mereka, menjadi habit, kebiasaan mereka itu adalah selalu melakukan. Kalau sekarang pertandingan bola, dulu itu selevel dengan pertandingan syair-syair. Sekali lagi saya katakan, kalau sekarang yang paling disukai dunia adalah bola, Piala Dunia. Dulu itu setara tuh, bahkan lebih. Kalau pertandingan atau perlombaan syair-syair. Nah, siapa pemenangnya kala itu, maka berhak memajang kemudian karya sastranya di dalam Ka'bah. Ini kerennya pada masa itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada masa jahiliyah, sebuah kebanggaan yang teramat sangat tinggi jika sudah berstatus sebagai sastrawan atau penyair. Itu derajatnya sudah seperti Ronaldo dengan Pak Bom Bom hari ini. Penyair yang sudah tersohor, sastrawan yang sudah ternama. Maka ketika seorang pemuda pada masa itu, baginda Rasul Muhammad SAW, seorang yang bergelar ummi, tidak berpendidikan dia, buta huruf, tidak bisa baca tulis, lalu kemudian hadir di tengah-tengah para penyair, para sastrawan, para penikmat syair-syair yang sering kemudian dipertandingkan, hadir di tengah-tengah mereka membacakan Al-Quran. Subhanallah, begitu terkejutnya mereka. Wow, ini apa ini? Ini apa ini? Kok indah kali gitu loh. Tidak ada seorang manusia penyair ternama sekalipun pada masa itu yang bisa membuat untaian kata, untaian kalimat seindah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Masalahnya, bahasa yang digunakan kemudian oleh Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Bahasa yang sama dengan yang mereka gunakan. Bukan bahasa asing. Akan tetapi bahasa yang dilantunkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika membaca ayat suci Al-Quran itu bukanlah bahasa Arab sembarangan. Bahasa yang menggunakan kemudian serta memiliki beberapa tingkatan-tingkatan. Jadi bahasa dalam Al-Quran merupakan bahasa yang memiliki tingkatan tertinggi. Lebih dari bahasa sastra Arab pada umumnya kala itu. Jangankan bahasa yang dimiliki oleh bahasa bangsa non-Arab, seorang yang lahir dan besar di tanah Arab pun harus belajar bahasa mereka sendiri untuk memaknai Al-Quranul Karim. Saya ulang kalimat saya terakhir. Jangankan seorang penyair ternama,
sastrawan yang punya ijazah yang begitu tinggi, diakui oleh orang-orang Arab, bangsa Arab kala itu. Ketika mereka ingin belajar tentang apa yang dilantunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib hukumnya belajar bahasa Arab itu sendiri untuk memaknai Al-Quran. Lalu bagaimana dengan seorang Edis yang pemakan babi, kerjanya coli 3 kali sehari, mengaku belajar kemudian Al-Quranul Karim 13 tahun, 15 tahun, tadinya 5 tahun, baru 2 bulan ngaku 7 tahun, 4 bulan berubah ketemu saya lagi 13 tahun lagi. Ini kapan ini pembohong pendusta ini? Mati aja sekalian. Bagaimana dia bisa mengerti bahasa Quran, Cak Ayu? Hah? Bagaimana dia bisa? Orang tukang perkosa diri sendiri mengaku, aku ini ahli Quran, saya ini belajar. Orang Arab, penyair ternama, sastrawan Arab yang sudah ikut pertandingan demi pertandingan, perlombaan demi perlombaan yang dilakukan untuk syair-syair terindah mereka. Begitu Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, mereka wajib tunduk untuk belajar kaidah-kaidah disiplin ilmu Quran. Orang Arab loh, juara syair Arab loh, menguasai kemudian sendi-sendi dan rasa bahasa Arab loh. Pun begitu mau paham Al-Quran, wajib hukumnya beliau kembali belajar bahasa Arab. Apalagi Edis, manusia kalomang. Dia nggak bisa bertahan di Nusantara ini. Kenapa? Karena kalau dia masih di Indonesia, dia tidak leluasa menipu dan menyesatkan orang-orang lemah akal. Jadi begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang menjagokan Edis itu kan coli. Kalau Anda percaya kepada dia, itu sama halnya Anda percaya kepada tabung gas yang diberikan roh sehingga dia bisa berbunyi. Demikian untuk sementara, silakan ditambahkan atau ada yang ingin disampaikan. Demikian. Ya, Bang Jul, ada yang mau sampaikan? Bunda Nora, Bang Stepanus, silakan. Enggak. Saya kalau udah dibilang tukang coli, aku tutup mulut aja. Tukang coli. Boleh saya menambah sedikit saja? Boleh. Silakan. Okey, Allah mencabar, ya. Allah mencabar manusia. Buatlah satu ayat jika dapat ayat yang sama. Kalau tidak, Bang Duma betulkan ya. Allah mencabar manusia. Itulah menunjukkan satu ayat yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang enggak bisa manusia mereka cipta dan tidak mengubah. Kalau diubah seperti Bible, hilang dia punya syahadu. Al-Quran ini orang putih yang mendengarnya walaupun tak tahu makna boleh menangis. Betul tak Stabilis? Itu saja peneman saya sedikit Abang Duma dan Ustaz Nora. Terima kasih host. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robert. Ya. Nah inilah. Ya Bunda. Ada apa Bunda? Mazang. Ya. Terima kasih. Inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quranul Karim yang sejatinya saudara-saudara kita non-muslim ini gak usah menghujat Islam, gak usah kemudian menista Islam. Kalau mau meruntuhkan Islam 1400 tahun silam, Islam memiliki sayembara yang bisa digunakan oleh siapapun untuk menjatuhkan Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Jika kamu wahai orang-orang kafir ragu tentang Al-Quran yang aku wahyukan kepada nabiku Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya. Bukan hanya itu, wada'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kenapa Edis, kenapa ya pembenci-pembenci Islam
seperti Kiamit, Sobkatul, kenapa dia tidak bikin aja satu surah untuk membuktikan bahwa Al-Quran gugur? Kenapa mesti harus mempretelin terjemahan, menghujat, menista, dan seterusnya? Saya nih kalau ada di Bible ayat-ayat begitu, misalnya ada perintah bikinlah data, bikinlah surah seperti surat Paulus 1 saja untuk membuktikan bahwa itu. Wah, aku bikin 1000 surat. Aku jagonya. Dari Rasul Suma yang ditunjuk oleh Bapa Tuhan kita yang ada di surga, bahwa saya mengatakan kepada kalian anak-anakku yang aku kasihi, bahwa pada bulan ketiga kebersalinannya ayah sudah merasakan lidah begitu kecut, air mata kadang ingin terurai, dan orang-orang beriman pun pasti akan merasakan bahwa jika mandi lebih baik menggunakan sampo sangsil, sebab tiada kemilau seindah sangsil. Wah, gampang mah surah-surah kayak begitu. Aku bisa bikin 1000. Bisa aku buat 1000, bisa. Dan pasti akan menjadi guyon setiap anak-anak, setiap membacanya. Dari Rasul Suma yang ditunjuk oleh Bapa untuk mengabarkan kabar duka cita kepada jemaat-jemaat yang ada di Kabupaten Bone-Bone, Kecamatan Luwu, Kabupaten Luwu, Kecamatan Bone-Bone, dengan ini memberitakan sebuah kabar yang diterima bersama dengan teman-teman yang bersama pada saat kami di penjara di Jakarta. Gampang kali bikin kayak gitu. Gampang kali. Terus kenapa kalian yang membenci Islam ketika ada kemudian sayembara dari Quran, wahai manusia, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Kalian tidak disuruh bikin satu kitab, satu surah aja. Ada kalian sanggup? Tidak ada. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman pencipta langit dan bumi. Coba ada nggak di dalam Bible tantangan seperti itu? Wah, kalau ada, aku jagonya. Aku paling bisa. Nah, itulah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita harus memilih Islam? Kenapa tidak memilih agama yang lain? Karena kita masih ingin mendengarkan ucapan Nabi yang membawa kitab suci tersebut. Di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Bapa kepadanya supaya diberitakan kepada hamba-hambanya. Sekarang mana wahyu pertama itu? Aku pengen dengar. Inilah wahyu yang mana? Inilah tunjukkan. Inilah wahyu yang mana? Wahyu itu mana? Mana? Yang mana wahyu pertama yang diterima Yesus? Inilah wahyu yang mana? Kok ini aja terus? Colok juga mata gue nanti. Mana? Yang mana wahyu pertama diterima Yesus itu? Inilah wahyu. Lo diulang lagi. Yang mana? Inilah wahyu. Kitab wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai 110 katanya. Yesus ada pada zaman abad pertama di tahun 1 sampai 33. Mana wahyu pertama itu? Inilah wahyu, itu aja. Itu aja terus sampai membuat pendeta Dr. MYM kabur. Sampai hari ini tidak mau pulang-pulang lagi diskusi sama aku. Mana wahyu pertama itu? Kami rindu ingin mendengarkan kayak mana suara Yesus itu ketika dia menerima firman dan menyampaikan firman kepada kaumnya Bani Israel. Mana? Masih mending di kita. Masih ada ungkapan pertama Nabi Isa. Apa ungkapan pertama Nabi Isa? Inni abdullah antaniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Masih mending. Tinggal dialih bahasakan dari bahasa Quran ke bahasa Arab. Nggak jauh-jauh beda. Nah sekarang kalau Nabi Muhammad, kami ingin mendengarkan suara beliau, kami tinggal putar Quran, kami tinggal baca Quran. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Suara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun beliau kembali kepada Allah, masih terlantun dengan fasihnya sampai detik ini. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemani kita sampai hari kiamat. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Subhanallah, subhanallah. Lisan beliau naik ke atas sebuah bukit, menyampaikan kemudian risalah kepada kaumnya, kepada umatnya. Ya Allah ya Karim, hari ini masih terdengarkan kemudian lantunan bacaan-bacaan beliau yang mulia. Bagaimana dengan saudara kita? Ketika kita tanya, mana wahyu pertama yang diterima Yesus? Jika kalian pengikutnya, pasti kalian bisa menyuarakan wahyu pertama dari Yesus itu. Ada enggak? Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima dari Tuhan, diberikan kepada hamba-hambanya. Iya, mana wahyu itu, mana? Mana wahyu itu? Inilah, mana wahyu itu? Coba, bukti bahwa mereka bukan pengikut. Kenapa? Mereka tidak memiliki pembendaharaan ilmu dari Yesus sebagai sang sumber. Ingat Matius 7 nomor 6. Jangan berikan nih barang-barang kudus tak kepada asu, dan jangan melemparkan mutiara tak kepada babi. Berarti anjing dan babi tidak memiliki kemudian barang kudus dan mutiara. Adakah mereka punya mutiara? Adakah mereka memiliki barang kudus? Coba tunjukkan katanya, saya mau lihat Ki, adakah? Di mana pula itu barang kudus ketika Yesus mengatakan inilah wahyu pertama yang kuterima? Mana nih barang kudusnya? Mau kau dengar Ki? Tidak ada Cahayu. Mana mutiara? Firman yang Yesus terima dari Bapa mana? Tunjukkan kepada kami. Ada enggak mutiara itu? Tidak ada Sambalu. Jadi mari maki di, jangan maki korong berkeras hati. Lembutkan ki hati tak. Kebenaran itu hanya ada di Al-Quranul Karim. Ini sulit untuk kemudian bisa dibantah. Saya pingin jadi kalian, tapi tolong dong, Yesus ngucapin apa? Pertama kali dia menerima wahyu, dia ngomong apa? Pingin tahu aku. Kata bunda Nora ketika manja-manja sama lakinya, Bang, bisikin sesuatu yang membuat hatiku nyaman dong. Seperti nyamannya ketika aku mendengarkan bacaan Quran. Ada nggak Bang? Dihantamnya pakai bahasa Yunani. Mantrasa kok. Hancur sudah. Ini gimana ceritanya kalau bahasa Yunani? Yesus nerima wahyu pertama pakai bahasa Yunani. Gimana? Adem gak ya kita mendengarkan bahasa-bahasa kayak gitu? Hah? Kalau kita mendengarkan bahasa Yunani kemudian itu bahasanya Yesus, yakin? Aku gak yakin. Gak mungkin. Pada masa Yesus datang, ingat teman-teman, usia 2 tahun, usia kelahiran Yesus itu usia di mana dia terancam oleh penjajah.
Herodes mencari bayi Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi memang menunggu 3. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, yang ketiga adalah Nabi kita, Nabi yang akan datang. Ini pendeta kemarin keteteran sampai mukanya berubah menjadi ungu kayak ubi jalar rebus. Untung kusuruh istirahat, takutnya kena jantung, komplikasi dengan urat asam. Kebalik, asam urat. Itu kenapa demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan ada nabi yang akan datang setelahku. Akulah Mesias itu. Betul. Umat Islam juga kenapa ditutup jendelanya, Dek? Buka jendela biar masuk angin. Gitu. Kenapa kemudian beliau ini Yesus mengatakan kalau dia adalah Mesias itu? Ya, karena bakal ada nabi yang akan datang. Lalu Elia siapa? Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Nabi yang akan datang inilah yang kita cari. Bukan kita cari, ya mereka harus cari. Kalau kita kan udah nemukan baginda Rasulullah yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah itu dia. Ini kalau misalnya kita baca tuduhan orang-orang Yahudi, tuduhan orang-orang Yahudi kepada Yesus, bahwa Yesus ini adalah orang yang lahir dalam keadaan berdosa. Yesus datang ketika bayi itu dicari sama Herodes untuk dibunuh. Itu kita harus tahu itu. Teman-teman saya harus wajib tahu Matius 2. Jadi dari bayi Matius itu Yesus itu sudah ingin dibunuh. Kenapa? Jauh sebelum Yesus lahir, orang Yahudi memang menunggu Mesias. Mesias yang sama dengan Hezekia, sama dengan Gideon, sama seperti Daud, Salomo, sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang menguasai tanah Yerusalem kala itu takut lahir adanya seorang raja besar di tengah-tengah mereka. Takut jangan sampai ada lahir raja yang mereka tunggu ini. Jangan sampai Mesias mereka lahir. Kalau ada, bunuh dari kecil, biar dia besar tidak menjadi hebat. Apa yang terjadi? Penjajah tetap menguasai tanah Yerusalem sampai kemudian Yesus besar melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Penjajah, Yesus mengajarkan penginjilan menggunakan bahasa penjajah gitu. Ya nggak mungkin lah. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba Bani Yakub yang sesat dari Bani Israel. Ya sudah pasti menggunakan bahasa kaumnya. Masakan ada penjajah menggunakan bahasa Belanda, begitu anak kita lahir, kita kasih nama penjajah. Habis itu kita ajarin dia bercakap-cakap menggunakan bahasa penjajah. Lalu kemudian ketika kita mengajar, anak kita besar mengajar menggunakan bahasa penjajah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka sudah pasti Yesus menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aram. Kami Muslim, Islam, para apologet Islam rindu ingin mendengarkan seperti apa Yesus menyampaikan firman kepada Bani Israel dalam bahasa mereka. Karena tidaklah mungkin Yesus itu mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, apantisan genestiken olokrirotika mesastin amartia kaiteleis namas tidak seis toten topi takson exo. Gak mungkin, mustahil. Kalau ada saudara Kristen yang mampu menunjukkan data Yesus menggunakan bahasa Yunani, mana? Sini kita diskusi. Yang ada Yesus memanggil dia menggunakan bahasa Aram, Rabuni, Rabuni, Rabuni. Lalu Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, apa yang ditulis? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kok bahasa Indonesia? Siapakah engkau Tuhan? Lalu dia menjawab menggunakan bahasa Ibrani.
Akulah Yesus yang kau ini. Kan bahasa Indonesia. Katanya bahasa Ibrani. Katanya bahasa Aram. Bahasa Indonesia. Lalu dia Yesus Kristus menjawab aku dalam bahasa Ibrani. Apa bahasanya? Akulah Yesus. Yeay! Itu mah orang gagal ginjal pun tahu kalau itu bahasa Indonesia, Cak Kangkung. Mana bahasa Ibraninya mana? Mana coba? Mana? Kan tidak mungkin Yesus itu mengajar di dalam sinagoge membacakan kitab Yesaya kepada sahabat-sahabatnya, apantisan genestikes olokirotika mesastin amartia kaiteleises nasmas didakseis toteton pelaksan exo. Saya jadi kayak berada di Vatikan, teman-teman. Iya toh? Maka dalam diskusi lintas agama, kudu wajib mempertontonkan jika ente adalah murid Yesus, pengikut Yesus, ente pasti kenal suaranya. Ingat, Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Yang ada orang-orang saudara-saudara kita Kristen mendengar suaranya Pak Bom Bom, mendengar suaranya Edis, mendengar suaranya Lina Tidak Jaya. Kita pingin dengar suara Yesus yang mana gitu loh. Yesus menggunakan bahasa apa gitu loh. Sebagaimana Nabi Muhammad menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Quran masih bisa kita dengar gitu loh. Jika kalian pengikut Yesus, apa wahyu yang pertama kali Yesus terima dan kayak mana dia membunyikan wahyu atau firman tersebut? Itu penting untuk dijawab. Kecuali kalian bukan pengikutnya, maka kalian tidak tahu. Bang Juma. Waalaikum saudara. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam saudara Boti. Bang Juma. Iya, iya. Saya ini kan penggemar Bang Juma lama sekali, sudah sering menyimak tuh ya. Siap. Mulai tahun 2020 tuh ya, saat Bang Juma masih di mana ya, di YouTube ya. Nah, jadi gini Bang Juma, saya kan banyak tuh mendapat dari wawasan Bang Juma tentang hakikat ataupun itu syariat ataupun tentang yang selama ini dipertanyakan itu terjawab semua yang saya copy dari Bang Juma tuh. Begitu. Nah, satu lagi Bang Juma ya. Jadi gini Bang Juma kan selalu membahas tentang Yesus. Nah kalau kita Islam, kita nggak ada Yesus itu ya, yang ada Isa. Nah jadi pertanyaan saya Bang Juma, jujur, Yesus itu apakah Isa Bang? Kalau menurut kita apakah Isa itu Yesus? Tolong Bang Juma jelaskan Bang Juma. Makasih Bang. Iya, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita umat Islam ya, di dalam surah Ali Imran ayat 106, 117, 116, 117. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Ali Imran Al-Maidah, di dalam Al-Maidah ayat 116 ya, 116 sampai dengan 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana ketika Nabi Isa alaihissalam kelak akan dihakimi oleh Allah, ditanyai oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab tidak. Nah, kita nih ketika mengetahui dalil ini, Allah bertanya kepada Nabi Isa, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Kita tidak mengklaim bahwa itu adalah Yesus.
Sorry lah, sorry. Islam dengan Islam. Tapi ada kekuatan dari barat yang menginginkan kemudian penduduk asli Indonesia untuk menyembah kepada manusia selain daripada Tuhannya Yahudi dengan nama Yesus. Tidak ada kandidat lain di atas muka bumi ini yang dituhankan kemudian oleh manusia, yang pernah datang di tengah kaum Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil, mengajar menyembah kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub, selain yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara agar orang Indonesia menyembah kepada makhluk yang mereka sebut Yesus. Dan Anda, saudaraku yang tadi si Boti, saya katakan kepada saudara, Bible yang dibawa penjajah masuk ke Nusantara itu pertama kali ketika mereka merubah dalam bahasa Melayu, Yesus mereka rubah menjadi Isa Al-Masih. Bahkan gereja-gereja hari ini masih ada yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Ada juga yang bernama Kalam Ilahi, masih menyebut nama Rasul tanpa malu-malu. Artinya apa? Siapa yang mau menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus? Maaf, sorry lah, tralala tralalili. Tidak mungkin Nabi kami manusia yang mati dengan jalan kutuk ditombak lambungnya dekat dengan kantong nya. Mungkin kalian yang menyamai dengan Nabi Isa. Maka ketika kita berdiskusi, kita ngikutin nih, lagi-lagi kita mengalah nih. Oke lah kalau begitu, biar kamu puas nyamar-nyamar. Jadi kami bukan orang yang mau menyamakan dengan Yesusnya. Bodoh. Pret. Bagaimana mungkin Nabi Isa yang mulia kami mau menyetarakan dengan Yesus yang mati dengan jalan kutuk? Sorry. Tetapi kami menghargai. Kenapa? Karena kalian punya misi. Misi apa itu? Misi mengkristenkan orang. Amanat agung katanya. Lagi-lagi mengambil istilah amanah dari Al-Quran. Pret. Itu. Nah sekarang bukti bahwa kalian menyamakan Nabi Isa dengan Yesus apa? Bible yang seperti kukatakan sama Bunda Rahma kemarin, isi paketnya adalah baju daster, tapi pembungkusnya di luar paketnya tertulis pempek Palembang. Begitu dibuka isinya baju daster. Bible sampul luarnya tertulis Alkitab. Pret. So cantik, so paten, pakai istilah Al-Quran, tapi nggak mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Padahal Nabi Isa lah yang pertama kali di antara Isa dan Yesus yang menyebutkan kata Alkitab. Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Keren kali bah. Jadi kami itu cuma mengikuti pola kalian. Pola yang suka mengklaim punya orang punyanya. Tidak ada itu umat Islam saya misalnya di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingat di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Yesus bersabda, mana bisa pakai kayak begitu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Yesus, wa isqalallah ya Isa, habis itu kita rubah ya Yesus. Pret. Mana ada? Tapi kalau mereka kitabnya, apalagi ada Dinda Ardiansa, bisa kami buktikan kitab kalian tertulis nama Isa Al-Masih di dalamnya. Memalukan, menggelikan. Jadi itu saudaraku, saudaraku non muslim, pahami itu. Kami umat Islam itu begitu mengasihi kalian,
Sampai ya kami pun ikut-ikut untuk sedikit memperbodoh diri dengan menyebut ya gitu-gitulah. Ya, itu toleransi namanya. Toleransi Islam itu terlalu berlebihan kali sama kalian. Nah, jadi gitu, sahabat. Jadi, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku untuk aku katakan. Kan keren. Dan Yesus rupa-rupanya pun berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lebih lengkapnya lagi, kalau kita lihat di dalam Yohanes 8, teman-teman, coba ditengok Yohanes 8 nomor 28. Apa yang dikatakan di situ? Apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara, aku berkata tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Kalianlah yang mau niru-niru Nabi Isa. Kalian mau niru-niru Al-Quran. Kalian mau niru-niru Islam. Tapi ya, yang namanya ini jarak 4 km kami sudah cium baunya. Gitu saudaraku Boti. Ya, mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Silakan. Boril. Silakan. Hah? Boril. Boril apa Boti? Boril. Oh, salah baca, maaf. Boril. Oh, Mori, sorry. Sorry. Lanjut teman-teman. Ustaz Diansa. Bang Ya, Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz Diansa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda Zuma, Bunda Nora dan sahabatku semuanya. Lanjut Gurunda, minta tolong di follow ya akun baru Gurunda. Iya Dinda. Ternyata bisa juga kita monolog kayak gini. Asik juga rupanya ya. Benar enggak? Iya, ternyata kita bisa menolong selama kita pakai data kan ya. Tapi harus ada Dinda Nora buka kamera supaya penonton datang, kan harusnya nonton cuma 3 orang nih. Tapi karena ada yang buka kamera, soalnya bibirnya persis kayak semangka. Jadi orang pada cari tuh, ini kayaknya sih kalau di dapur natap semangka kan makruh. Nah di sini natap semangka kan tidak makruh. Karena itu sudah sunatullah kan, sudah sunatullah. Begitu masalah generasi. Lanjut, silakan. Ya, siapa namanya ini? Bunda Nora, itu ada yang minta naik di bawah. Boril tuh minta naik lagi. Coba dicek lagi moderator. Lanjut. Aku nggak moderator soalnya. Lanjut. Oh iya. Nek kan Momot, Alpi, Alipi, siapa namanya nih? Ada yang bilang, ada yang bilang karena lihat Bunda Nora Bang Suma, saya sudah 2 hari puasa belum buka-buka sampai sekarang kata dia. Bang Juma, saya luruskan ya. Iya, Tadi silakan. banyak yang komen saya itu menyamar. Saya Islam loh Bang Juma. Saya Islam. Ya. Sorry Bang Boril. Ya, sorry. Saya bukan menyamar. Ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Iya, Bang. saya Islam Bang. Saya dari ya saya tidak mau dibilang saya nyamar. Waduh, bukan begitu. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Saya kan Bang Juma, saya sudah bilang mulai tahun 2020 sekitar itu saya sama Bang Juma itu lama mengutip apa yang saya kutip. Saya mengambil keilmuan Bang Juma tuh. Di mana saya ambil keilmuan Bang Juma? Ini saya jujur Bang Juma ya. Di segi tauhid ataupun hakikat atau apa Bang Juma udah tahu di situ. Nah selama ini kan Bang Juma itu kan berbicara tentang realita ya. Saya paham juga. Nah,
Tapi saya masuk bahwa apakah sama begitu kan? Ternyata berbeda. Saya ngerti tadi yang menyamakan itu adalah mengikut dari kata-kata bahwa Isa itu beda tipis dengan cerita itu kan begitu tuh Bang Juma ya, karena Nabi Isa, Bang, katakan Nabi Isa itu begitu mulianya kan begitu tuh. Oke. Nah, saya bertanya lagi Bang Juma ya, tapi kan Boleh. Isa itu, saya kan dulu waktu saya sekolah Bang Juma, saya juga punya teman ya, dia Katolik. Nah, dia mempunyai kitab itu Injil. Nah, saya tanya ke dia tuh, namanya teman akrab ya. Terus nabi kamu siapa? Nabi saya itu Isa. Nah, makanya baru-baru saya umur 30 tahun, umur 30 baru saya mendengar kata Yesus itu, Bang. Nah, apakah benar Injil gimana Bang? Sama Bang, saya pun nanti di Makassar baru tahu ada yang namanya Yesus. Nah, makanya itu Bang. Jadi kan saya ini orangnya penggali itu ya, penggali. Saya itu mencari kebenaran itu Bang. Nah, makanya waktu saya SD dulu, saya satu bangku, teman saya itu Katolik. Saya bertanya, kitab kamu apa? Injil kan begitu. Terus nabi kamu apa? Isa. Iya, terus Bang, terus. Terus dia terima telepon Bang. Kan begitu, Pak. Nah, tapi kan di dalam sebentar Bunda. Saya ini penggemar beratnya loh, Bunda Nora ya. Saya mau menggali Bang Juma tentang pemahaman beliau. Nah, tuh kan? Sebentar Bunda sebentar. Ini penting sekali. Iya, lanjut. Islam bukan begitu, Bun. Islam itu tegas, tapi kebenaran. Abang, bilang jaringan abang putus-putus. Iya, sudah bagus. Oh, ya, sorry. Tadi putus-putus Bang. Nah, Iya. Bang Juma. Siap. Bang Juma. Saya mau tanya, apakah benar Injil itu memang kitab suci? Nah, itu. Iya. Itu Bang Juma. Betul. Apakah benar Injil itu kitab suci bahwa Injil itu kitab suci menjadi kesatuan kesempurnaan, bahwa Al-Quran itulah kesempurnaan dari isi dari Injil itu. Coba Bang Juma kasih kami poin tuh Bang Juma ya, tentang Injil itu arahnya kemana gitu, tentang klopnya. Begitu. Terima kasih ya. Saya Islam ya Bang Juma ya. Saya bukan menyamar, saya nggak mau. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Iya abangku. Ya. Jadi, ya makasih. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Injil sekaligus Torah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-Taura wal Injil. Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad kitab dengan hak. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Makanya nama lain daripada Al-Qur'an itu adalah Alkitab. Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan serta yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Lalu ketika Injil ini datang kepada kaum di mana Injil ini diutus, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya kaum terdahulu itu gemar merubah-rubah. Mungkin orang akan berkata, itu hanya tuduhan. Oke, itu hanya tuduhan. Tapi mana? Yang tadi yang saya suarakan, mana ayat pertama yang diterima Yesus? Mana? Gak ada. Tapi tetap ada saja, ada buku yang mereka sebut Perjanjian Baru, atau sering mereka menyebutnya Injil tanpa malu-malu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Nabi Muhammad dengan kitab itu? Nabi Muhammad SAW bukan menggabungkan atau mengambil kitabnya orang Yahudi Nasrani untuk memasukkannya ke dalam Al-Quran. Tidak. Al-Quran adalah kitab yang independen, berdiri sendiri,
tidak mengambil kitabnya agama lain mencampurkan dengan kitab Al-Quran, tidak. Atau mengambil Al-Quran mencampurkan dengan kitabnya orang lain, itu juga kagak. Di mana itu bisa kita mencari solusi? Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, wahai engkau yang diberikan Injil, kata Allah, yang diberikan Injil, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan Rasulku Nabi Muhammad membiarkan tidak menjelaskan banyak hal yang engkau sembunyikan itu. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Al-Quranul Karim bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan kitab yang menjelaskan, atau kitab yang sangat jelas. Jadi Al-Quran datang sebagai cahaya dari Allah. Nabi Muhammad datang sebagai cahaya dari Allah. Al-Quran sebagai kitabnya untuk menjelaskan. Nah, jadi Injil dijelaskan posisinya oleh Al-Quran, Torah dijelaskan posisinya oleh Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran tidak mengambil Injil memasukkan ke dalam kitab suci Al-Quran, menggabungkannya, enggak. Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya yang membawa Islam, dan kitab suci Al-Quranul Karim yang jelas. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi kita enggak perlu lagi mana Injil ya, Injil yang mana, enggak perlu. Karena kitab itu sudah disembunyikan. Salah enggak Al-Quran mengatakan kitab-kitab terdahulu disembunyikan? Enggak. Ya kalau tidak salah berarti benar, ya. Nah kalau benar berarti sampai hari ini enggak ada Injil Yesus. Betul. Mana Injilnya Yesus? Padahal Yesus mengajarkan Injil. Yohanes 1 nomor Yohanes 1 nomor berapa itu ya? 53 ya teman-teman. Coba Markus 1 nomor 14. Kemudian Kisah Para Pewarta juga menerangkan bagaimana Filipus menceritakan tentang Injil Yesus. Berarti memang Yesus ini memiliki Injil. Ya, di Kisah Para Pewarta 8 kalau nggak salah ya, KPR 8, di situ dijelaskan bahwasanya mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dia Filipus memberitakan Injil Yesus, Injil Isa, Injil Yesus. Berarti memang ada Injil Isa, ada Injil Yesus yang sampai ke Indonesia. Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Nah, mana Injil Yesusnya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Al-Quran saya benar. Nah, gimana itu? Benar. Nah, itulah Al-Quran. Saya kira begitu, Saudara Dinda Ardiansa. Sesuai dengan pertanyaan antum saya sudah jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Ardi atas pertanyaannya yang bermanfaat ya. Dengan pengakuan sudah lama ikut Bang Zuma, tapi itu saya rasa sudah berapa kali memang diterangkan. Masya Allah. Ya, dicatat bagi Bang Ardi tadi yang sudah bertanya. Bukannya Bang Boril yang bertanya, bukan Bang Ardiansa? Iya, Bang Boril. Bang Boril. Ini Bang Boril ada aja ini pengakuan sini sembarang ngomong. Sembarangan orang yang bertanya tadi udah 2 kali pun. Ini aku moderator, bisa nurunin Bunda Nora lo ini aku. Ayo. Boleh diturunkan Bang. Itu sudah kesepakatan saya dengan Bang Zuma. Ya lanjut. Meriati. Ya Bunda. Selamat malam. Selamat sore, agama apa? Kristen Bunda. Selamat sore. Sore.
Usar? Usar? Oke, turun ya. Ya, silakan Bunda. Ini ada Bang Zuma, silakan kalau mau bertanya atau menanggapi yang tadi. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di forum ini. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Tinggal berapa menit lagi buka ya, Bunda. Iya, Semangat puasanya. makasih. Ya, sempat tadi mendengar Bang Suma katakan Al-Quran itu berdiri secara independen, ya, Bang Suma ya. Iya, betul sekali. Tetapi beberapa teman-teman Muslim biasanya dalam diskusi kami secara khusus di wilayah Makassar, biasa dia katakan Al-Quran itu penyempurna atau menyempurnakan semua kitab-kitab mulai dari kitab Sabur, Taurat, dan kitab-kitab Injil seperti itu. Nah, dalam pemahaman saya seperti ini, Bang Suma, kalau memang Al-Quran itu bersifat independen, orang kan misalnya kalau beli buku, pasti kita tidak mau cetakan yang pertama. Kalau ada edisi yang terbaru, pasti kita pilih edisi yang terbaru, seperti itu. Jadi, saya juga pernah beberapa kali membuka beberapa teks-teks yang ada dalam Al-Quran itu. Memang kalau mau, ini pemahaman saya, bisa dibantah kalau memang saya salah. Saya melihat memang untuk Nabi Muhammad sendiri itu hanya, kalau saya persenkan ya, ini kacamata saya 10% saja Bang Suma, ada ceritanya di dalam. Selebihnya itu memang menceritakan tentang kitab-kitab sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi independennya di mana Bang Suma? Kalau saya lihat isinya memang 90% itu memang menceritakan tentang Alkitab, kitab Sabur, Taurat, dan Injil, seperti itu. Terus tadi Bang Suma juga katakan bahwa tidak ada Injil Yesus, yang ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Dalam pemahaman kami sebagai orang-orang Nasrani, Injil itu kan langsung menuju kepada pribadi Yesus sendiri sebagai Injil, sebagai terang itu sendiri. Nah, Yohanes mengapa mencatat Injilnya, mencatat kesaksiannya? Karena memang kita meyakini bahwa Yohanes itu salah satu murid yang melihat secara langsung peristiwa dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia anak dari seorang imam yang bernama Sakaria. Dia melihat semua. Nah, logikanya ini menurut saya Bang Zuma, mana kita lebih percaya ketika misalnya kita menyaksikan satu kejadian di lapangan misalnya, kita mau percaya orang yang langsung berada di TKP atau orang yang hanya katanya di sana ada kejadian, mendengar orang kedua. Pasti kita lebih percaya kepada orang yang ada di TKP karena dia saksi mata. Begitulah iman Kristen Bang Suma, bahwa kita mempercayai mengapa Yohanes pada saat itu karena memang dia yang saksi mata saat itu bersama dengan Tuhan Yesus dalam rangka pelayanannya dirinya sebagai Injil. Memang tidak ada langsung Injil Yesus seperti itu, tetapi Injil itu kan menunjuk kepada Yesus itu sendiri. Itu yang saya mau sampaikan, Bang Suma. Nah, sedangkan udah Mbak, biar dijelasin dulu sama Bang Juma satu-satu, Mbak. Udah 2 pertanyaan itu. Masih kesinambungannya, Bang. Ya, nanti berikutnya. Sejarah penulisan Al-Quran itu sendiri itu kan 600 tahun setelah 1 Masehi, jadi jaraknya sangat jauh Bang Suma, seperti itu. Siap. Berarti kalau saya mau bukukan ini ya, analogi saya, edisi terbaru begitu, edisi terbaru, dia cetakan terbaru seandainya buku. Gitu. Baik. Makanya teman-teman biasa katakan, oh dia menyempurnakan. Gitu Bang Suma. Baik. Makasih. Ya, saya sebelum menjawab ke Al-Quran, saya ingin membaca Mazmur 583 yang diyakini oleh saudara Kristen itu sebagai kidung agung dan juga adalah ilham atau wahyu dari Tuhan Elohim kepada Nabi Daud. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat. Kalau misalnya pendusta-pendusta itu sesaman dengan Yesus lalu menulis buku, kira-kira isinya betul nggak meskipun dia melihat Yesus? Itu dulu sebelum saya masuk ke Al-Quran. Konteksnya berbeda Bang Suma. Kalau Mazmur ini kan lebih kepada perjanjian lama, Yesus tidak ada di situ. Iya, saya tahu, saya ngerti. Mazmur 583
Sejak dalam kandungan, pembohong-pembohong itu telah sesat. Nah, jadi kalau Tuhan sudah mengatakan pembohong-pembohong itu sejak dari kandungan, tiba-tiba pembohong ini melihat dan menulis Bible, apakah dia menjadi orang benar? Kalau memang dia sudah ditentukan dari sejak kandungan sebagai pendusta, meskipun dia saksi. Pembohong-pembohong di situ, tunggu sambil kitabku. Itu menunjuk kepada siapa? Tidak bisa langsung kita klaim. Bukan. Saya cuma tidak enak mengambil peribahasa dari luar, karena itu tidak Anda jadikan sebagai firman suci, kitab suci. Saya ngutip Mazmur 58 nomor 3, bahwa pendusta itu memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim. Berarti tidak semua orang yang bersaksi itu benar kesaksiannya. Meskipun ada pada TKP manusia bisa mengatakan B padahal yang dilihatnya adalah C. Manusia bisa mengatakan itu adalah manusia padahal yang lahir itu adalah anak kambing. Kenapa? Karena memang dia sudah pendusta dari sejak dalam rahim ibunya. Itu satu. Kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sungguh aku benar-benar telah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepadamu dan ada pula yang aku tidak ceritakan kepadamu. Nah, yang menceritakan ini bukan saksi berupa manusia yang bisa berbohong, bisa berdusta. Yang bersaksi di sini adalah yang maha melihat. Lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu. Yang menyaksikan segala sesuatu itu adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang memberitakan berita yang pernah terjadi masa lampau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu pernyataan pencipta langit dan bumi kepada nabiku, 1000 pernyataan-pernyataan di luar orang-orang yang bertentangan dengan itu. Mau dia mengatakan aku loh yang menyalibnya, aku loh yang melahirkannya, aku loh yang memandikannya. Kalau tidak berkesuaian dengan Al-Quranku, maka saya katakan itu adalah kesaksian dusta. Nah, saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan itu. Bahwa kesaksian-kesaksian mereka itu tidak bisa dipercaya. Ya, silakan. Untuk ya namanya diskusi Bang Sumai, kita bisa berbeda. Iya, itu diskusi. Dalam konteks Mazmur 58 itu, saya secara pribadi melihatnya teks ini sebagai pendusta-pendusta itu menunjuk kepada para penguasa, Bang Suma, karena memang pada saat itu ya itu menunjuk pada penguasa itu yang pertama. Baik. Sebentar aja, Bang Suma, yang menyaksikan saja kau ragu, apalagi yang ada di abad ke-7 mau menceritakan yang masalahnya yang menyaksikan bagi kami itu adalah pencipta kami. Yang menyaksikan saja kau ragukan, apalagi yang lahir di abad ke-7, Suma. Itulah saya percaya kepada. Maka itu cuma malu sendiri, maka itu tidak ada hubungannya. Saya percaya kepada pencipta langit dan bumi dan saya tidak percaya kepada orang barat. Ya, itu iman saya, Bang. Itu iman saya. Sekarang begini, Saudara Mary, boleh saudari menolak Mazmur, tapi tolong Anda jabarkan kepada saya 2 Petrus 2 nomor 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada saudari saya, siapa guru-guru palsu yang sesaman dengan Petrus, yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu, dimasukkan kemana? Dan pengajaran-pengajaran palsu yang dimasukkan kemana ini, itu yang mana? Itu silakan. Kalau ini Bang Suma, kita sudah pernah diskusi tentang 2 Petrus ini, ya. Kalau ada 2 pandangan. Kalau dalam pandangan teman-teman Muslim, ini pasti menunjuk kepada Paulus, kan? Ini sudah bukan cuman Paulus, siapapun yang memasukkan pengajaran palsu. Kalau dari pandangannya kami orang-orang Kristen, itu beda lagi Bang Suma. Kalau dari pandangan teman-teman Kristen ini, nabi-nabi palsu mulai dari yang dituliskan
nabi palsu itu, kemudian penciplak kitab-kitab dan lain sebagainya, ini beda lagi. Seperti itu. Jadi saya enggak masuk ke sana. Oke, Jawab sekarang dulu begini. pertanyaan saya Bang Su yang tadi bahwa Al-Quran itu bersifat independen sebagaimana yang disampaikan Bang Suma, sedangkan kalau kita lihat hanya 10% saja di dalamnya itu bercerita tentang Rasulullah itu. Oke, baik. Saya baca Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami bahwasanya ketika Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penyelidikan, penelitian atau sadur menyadur seperti sifat yang dialami oleh Bible. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hasa kitabu musaddiqul lisanan Arabiyyah. Sebelum Al-Quran telah ada kitab-kitab yang kami wahyukan kepada nabi-nabi kami, termasuk kepada Nabi Musa, sebagai petunjuk dan juga rahmat. Sedangkan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab tersebut yang datang kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, muhsin. Nabi Muhammad jaraknya jauh, justru karena itulah Nabi Muhammad suci dari penelitian-penelitian hoaks. Karena itulah Nabi Muhammad kemudian suci dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad tidak kemudian mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang-orang yang ada pada zaman itu. Karena dengan melakukan penelitian, itu bukti bahwa apa yang diajarkan bukan wahyu dari pencipta, tetapi adalah karya sastra atau surat kabar. Alhamdulillah kami bangga Nabi kami jauh dari zaman itu. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca buku Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Beliau adalah orang yang ummi, buta huruf, tak ngerti kitab sebelumnya. Lalu kemudian menjabarkan kejadian-kejadian masa lampau tanpa melakukan penyelidikan contek-mencontek. Sama seperti di Bible, saya bisa membuktikan contek-mencontek di dalam Bible itu banyak sekali. Lalu Lukas melakukan penyelidikan. Lalu Paulus 13 kitabnya mengaku kedatangan Yesus yang bukan manusia. Lalu Lukas, lalu Markus, lalu Matius menuliskan sementara Matius bukan murid Yesus. Di dalam Matius 9 nomor 9 ternyata dia adalah orang ketiga. Di dalam Yohanes 21 nomor 4 ternyata penulis Yohanes juga adalah orang ketiga. Tidak ada satupun penulis kitab kanonik, 4 kanonik itu murid Yesus. Paulus bukan murid Yesus. Jadi jelas bahwasanya lebih baik Nabi Muhammad yang jauh dari berita-berita bohong, tapi dia bersumber dari langit, daripada ada di TKP, tapi berita yang disampaikan adalah berita bohong, berita hoax. Kenapa Al-Quran dikatakan independen? Karena Al-Quran tidak mengambil penelitian hasil karya yang ada di dalam buku-buku tersebut. Tidak. Al-Quran datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setiap kali Nabi Muhammad mendapat wahyu, setiap kali itu disampaikan ke sahabat. Sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Di mana tidak independennya? Yang dikatakan tidak independen itu adalah yang mengutip-ngutip, yang mengambil kitabnya agama Yahudi, terjemahannya, lalu menempelkan di kitab agamanya. Yang dikatakan memasukkan pengajaran palsu itu adalah ketika orang Yahudi utuh dalam kitabnya, tidak ada campur baur kitab-kitab dari luar. Mulai dari kitab Kejadian, kitab Tanak yang mereka punya, Taurat, Ketubim, Nevi'im, tidak ada perjanjian baru di situ. Yang dikatakan penyesat yang memasukkan pengajaran asing adalah yang memasukkan surat-surat kepompong milik orang Roma Yunani masuk ke dalam terjemahan kitab Tanaknya orang Yahudi. Itulah penyesat yang memasukkan ajaran asing. Yang tadinya haram babi, masuk ajaran asing, makan babi. Yang tadinya sabat, masuk ke dalam ajarannya orang Yahudi, diganti lagi hari Minggu. Yang tadinya satu Tuhan Elohim, masukkan lagi 3 Tuhan lagi masuk. Yang tadinya kemudian bersunat, masuk ajaran asing yang membinasakan, jangan bersunat. Jadi Al-Quran suci dari kitab yang lain. Semua yang ada dalam kandungannya murni, berjuta persen Nabi Muhammad menerimanya dari Allah. Kalau itu betul,
zamanlah yang menjabarkannya. Kalau itu salah isinya, zamanlah, ilmu pengetahuanlah yang membuktikan itu. Tapi sampai detik ini, tak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa menyalahkan Al-Quran dengan ilmu, kecuali dengan kebencian. Boleh nggak saya bertanya balik, saudariku Mary? Anda tadi hilap kata, tapi bukan hilap sih, itu adalah konsep doktrin dogma pembodohan di gereja. Apa itu? Yesus itu Injil. Itu penipuan. Kenapa saya katakan penipuan? Injil Yesus itu adalah perkataan-perkataan yang Yesus terima dari Elohim. Apakah Yesus ini manusia yang tanpa mulut? Apakah Yesus ini manusia guru tanpa murid? Apakah Yesus ini adalah sumber tanpa materi? Tidak. Yesus mengatakan, tugasku adalah menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bahkan indikasi kuatnya Yesus itu punya pengajaran, yaitu Injil. Baca Yohanes 17 nomor 8. Wartawan buku Yohanes menuliskan bahwa konon Yesus berkata, segala firman, segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku, perkataan itu telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Bukan kepada penulis kitab kanon ya, bukan kepada Paulus, bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada pastor ya, tapi murid-muridku. Segala firman yang terima dari Tuhanku, firman itu telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerima firman-firman itu, dan seketika mereka menerima firman-firman itu, mereka percaya bahwa melalui firman yang mereka terima dariku, aku ini mereka imani sebagai Rasulullah, Rasul Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Pertanyaannya, mana segala firman itu? Yang Yesus tidak tambahi, yang Yesus tidak kurangi. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berani nggak Lukas mengucapkan kata itu? Berani nggak Paulus mengucapkan kata itu? Berani nggak Markus mengucapkan kata itu? Berani nggak penulis Matius, Yohanes berkata seperti itu? Nggak berani. Kenapa? Di buku-buku mereka itu 80% karangan mereka sendiri, 20%-nya tinta merah. Ucapan Yesus itu pun katanya. Karena mereka bukan murid langsung Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, aku telah sampaikan. Intinya, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Nah, berarti tidak ada karangan Nabi Yesus. Tetapi apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Berarti tidak ada pengantar dari Paulus, Rasul Yesus. Berarti tak ada yang kayak begitu. Tidak ada Theophilus yang mulia, inilah silsilah Pret. Gak ada yang kayak gitu. Semua ucapan daripada Yesus pada intinya sama kedudukannya seperti kitab Torah. Pada intinya sama kedudukan dengan kitab Sahihah, hadis Sahihah. Untuk mencapai Quran kayaknya susah. Nah, untuk itu, saudariku yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya kasihani, kalau Yesus itu penyampai firman, Anda katakan itulah Injil itu sendiri, berarti itu justru menggenapi bahwa Yesus adalah pemberita. Mana berita-berita Yesus yang Yesus sampaikan, tetapi bukan dari dirinya sendiri, melainkan itu kalam ilahi yang diterimanya dari Tuhannya. Mana yang tidak terkontaminasi dengan karangan-karangan penulis kitab kanonik? Ada? Tidak ada. Maka benarlah kalimat yang ada di dalam kitab suciku yang independen, tanpa melakukan penyelidikan. Apa katanya di dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Apa yang dikatakan? Telah datang kepadamu rasulku untuk mengajarkan kepadamu tentang isi kitab yang kau sembunyikan. Tolong sebagai penganut ajaran Kristen, tunjukkan segala firman yang tidak terkontaminasi dengan ucapan Yesus sendiri. Apalagi terkontaminasi dengan ucapan pengarang-pengarang kitab saudara. Ada nggak itu? Kalau tidak ada, maka benarlah kitab suciku. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Ya ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi yang dulu diberi kitab Torah, Injil, telah datang kepada kalian nabiku Nabi Muhammad untuk menjelaskan dari isi kitab kalian yang kalian sembunyikan.
Orang Kristen hari ini mendapat Injil dari yang diturunkan kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel? Enggak. Mereka mendapatkan kitab terjemahan dari Belanda. Jadi saudara, jangan katakan Yesus itu tidak menerima firman. Yohanes 14:24 apa kata Yesus? Firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Elohim yang telah mengutus aku. Muncul Bang Suma bertanya, mana segala firman yang keluar dari mulut Yesus yang bukan ucapan Yesus tapi firman Elohim? Mana? Nehi mericik berjahe. Apapun sekte Kristen, apapun lulusan sarjananya Kristen, tidak akan mampu menunjukkan segala firman yang masih suci yang terlontar dari mulut Yesus. Tidak akan mungkin. Malah yang mereka terima revisi. 50 tahun kemudian anak-anak yang baru lahir tidak akan menemukan lagi Injil Bible yang ada hari ini. 50 tahun berikutnya tidak akan menerima lagi Bible baru, Bible yang ada pada tahun itu. Yang mereka terima adalah revisian. Tidak menutup kemungkinan babi haram di 200 tahun ke depan menjadi kodok haram. Kalau mereka benci kepada biawak, biawak yang jadinya penggantian. Biawak haram bagimu, jangan kau makan biawak. Padahal jangan. Kenapa bisa demikian? Karena tidak menjaga kesucian firman yang Yesus terima dari Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah derita Kristen selama ini. Hanya remah-remah yang mereka dengarkan. Setelah ajaran Musa, ajaran Daud, mereka masukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan di dalamnya. Ini terakhir, 1 menit paling lama. Dengarkan baik-baik. Konon wartawan buku Yohanes menuliskan. Apa kata penelitian daripada Yohanes ini, penulis buku Yohanes ini? Sama dengan apa yang dituliskan dalam kitab Matius. Ketika Yohanes menceritakan Yesus konon berkata, orang-orang banyak ini yang tidak memahami, yang tidak mengerti, yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Di dalam Matius 5 Yesus malah lebih berat lagi mengatakan, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit alias neraka. Pertanyaannya, apakah agama Kristen ini meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawabannya Bang Suma, kalau saya baca Efesus 2 nomor 15 nih jangankan yang paling terkecil, seluruh isi Taurat dihapuskan oleh agama Kristen. Berdasarkan Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala aturan-aturan perintah-perintah di dalamnya. Alamak. Siapa kemudian yang memasukkan ajaran baru? Kristen. Masuk ke dalam pengajaran nabi-nabi. Makanya agama Kristen itu tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup di tanah kelahiran para nabi. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu hanya mengambil hasil rampasan dari keturunan Benyamin, yaitu Taurat, lalu dibagi-bagikan kepada yang bukan penganut Taurat, yaitu Roma, Yunani, sampai kepada kerajaan Belanda menjajah ke Nusantara, sampailah kepada anak cucu pribumi yang ada sekarang ini di hadapan kita. Segera begitu saudariku Meriati, lembutkan hatimu untuk belajar, karena belajar itu bisa menghantar kita kepada kebenaran. Saya izin undur diri, di sini sudah mau buka puasa sebagaimana Yesus puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran khususnya kepada saya dan kepada anak-anak saya di bawah umat Islam yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallah. Terima kasih sudah menyertai kami di sini. Karena Dinda Nora sudah buka kamera, saya juga mulai lemas. Ini udah mau loyo ini saya ini karena nggak ada lagi yang memberikan kemudian buah semangka di Komal. Nah, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita begitu nih Kapang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih. Sama-sama abangku. Lanjut. Saudari Mary, ada adik saya, guru saya di sini, silakan. Pintar Diansa atau yang lain. Ya, dilanjut. Bunda Mary dilanjut, Bunda. Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Silakan Bunda Mary. Terima kasih untuk penjelasannya Bang Sumaya. Namanya diskusi ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di forum ini, kita bisa berbeda. Mengarah kepada apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, bahwa di mana letaknya Yesus sendiri pure mengatakan bahwa dia adalah Injil, dan di mana letaknya firman-firman yang ia dengar dari Elohim disampaikan di dalam Bible. Itu yang saya sempat tangkap tadi dari apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Jadi memang kalau melihat tulisan-tulisan sendiri dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil sinoptik itu sendiri, di situ memang lebih banyak disampaikan oleh para penulisnya. Karena itu tadi dalam pemahaman saya, Bapak Ibu, bahwa mereka sezaman dengan Tuhan Yesus, mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus perbuat, makanya mereka tulis dalam satu kitab. Karena Injil itu sendiri bagi saya memahami bahwa lebih kepada perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Yesus, mujizatnya, semua tentang dia, apa yang dia lakukan itulah yang dilihat sebagai kebenaran yang datangnya dari Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Yesus sendiri bagi pemahaman saudara-saudara Muslim sebagian disebut Nabi Isa. Jelas juga dalam beberapa kutipan dalam Al-Quran, Isa itu datang dengan dengan ciri khas yang berbeda, ya. Dia mengadakan mujizat-mujizat, membangkitkan orang mati, dan itu juga dipahami oleh saudara-saudara teman yang Muslim bahwa itulah ciri khas dari Nabi Isa. Nah, mujizat-mujizat itulah yang dilakukan, apa yang dia lakukan, ciri khasnya itulah yang dilihat oleh para orang-orang yang hidup di sesamanya sebagai kebenaran, ya. Dia melihat bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan membangkitkan orang mati, ya. Bahkan juga saya pernah baca satu hadis tapi saya lupa. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa nafas hidupku itu berasal dari putra Maryam. Tapi nanti saya coba cari lagi. Enggak ada itu, di mana itu? Ini yang mau menanggapi siapa, Bunda Nora atau Bang Ardi? Ini yang saya pertanyakan, Bang Yai. Makanya saya katakan luruskan kalau saya salah. Salah itu nggak ada. Di mana? Tunjukkan dulu, Mbak, sebelum bernarasi. Mendingan tunjukkan dulu datanya, baru bernarasi. Jangan bernarasi dulu, tapi datanya nggak ada, Mbak. Pernah dalam satu hadis. Tunggu dulu ya Pak, saya coba. Ya carilah, cari hadisnya. Hadis apa itu? Hadis doib atau hadis sohih? Bikinan siapa itu hadisnya? Gitu Mbak, mending cari dulu, nah baru tuh bernarasi. Jangan bernarasi dulu terus mencari. Aduh, gimana Mbak ini? Ini Bunda Nora, Bang Ardi kemana ini? Kang Chan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. What? No. Yes. Siapa Kang Chan? Iya. Ada yang bicara. Ada yang bicara itu katanya napas Nabi Muhammad itu didapatkan dari Nabi Isa. Oh enggak, itu bohong. Bunda Maryam bukan Nabi Isa, sebetulkan. Minta maaf ya. Bohong itu. Ada kata napas Nabi Muhammad itu dari Bunda Maryam. Bukan. Quran mengatakan innama anna basyarum mislukum. Aku ini Nabi Muhammad. Allah mengatakan pada Muhammad, manusia seperti kalian juga. Bedanya apa? Yuhai ilayyi. Itu dalam Quran. Aku hanya diberikan wahyu.
gitu. Teman-teman Kristen memang ada dalam kesulitan, mereka ada dalam kebingungan. Mereka dalam kebingungan karena di gereja tidak pernah diajarkan oleh pendeta terkait dengan biblikalnya. Tidak pernah diajarkan oleh gereja bahwa di dalam bukunya itu, Ibu Mary, dengan penuh rasa hormat, bukumu itu ada jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Jauh, Bu. Matius bukanlah Matius yang nulis, Markus bukanlah Markus yang nulis, Lukas bukanlah Lukas yang nulis, Yohanes bukanlah Yohanes yang nulis. Bukan, Bu. Jauh, Bu. Yesus terangkat ke langit, tahun 50-an baru Paulus menulis surat. Surat pertama Paulus itu surat ke Galatia. Surat Galatia. Nanti tahun 40-an, tahun 60-an baru nulis Markus, yang padahal bukan Markus. 70-an, dan Matius, Lukas menyadur Markus. 90-an ada buku Yohanes. Manuskripnya baru ada ratusan tahun kemudian, Bu. Gak diajarkan di gereja. Tidak diajarkan di gereja. Teman-teman Kristen harus menanggung kutuk. Kutuk beriman tanpa ilmu. Yes. Ada teman Kristen yang ngerti biblikal. Ada teman Kristen yang ngerti historical dari Babel. Nggak ada, Bu. Tak ada. Sekali mereka mengerti, mereka tersadar bahwa yang dipegang selama ini bukanlah kitab suci. Berdasarkan siapa? Berdasarkan Bible. Ibu buka Lukas 1. Itu buku apa? Buku penyelidikan. Buku itu bisa mewah, bisa hebat, seandainya tetap dipertahankan sebagai buku penyelidikan. Once ada yang mengatakan itu kitab suci, degradasi langsung, Bu. Begitu, Bu. Ya silakan Bu, mana datanya Bu? Atau CCTV mau nunjukin data? Atau mau ngamuk lagi CCTV? Mau ngamuk lagi? Silakan ngamuk lah. Kok ngamuk? Ngamuk. Saya suka kalau berhadapan sama ngamuk. Kan ajaran kasih. Ajaran ngamuk dia. Boleh, Pak. Mau bertanya Bang Chan? Boleh bertanya, Pak, karena kita tahu di gereja kan nggak bisa nanya. Tumpah ruahkanlah di sini. Iya, silakan. Penjelasannya Bang Chan tadi kan Matius bukan Matius yang tulis, Markus bukan Markus yang tulis, Bang Chan. Betul. Kalau sapi betina dengan semut siapa yang tulis, Bang Chan? Sapi betina itu dia nama surat, bukan nama penulis. Tapi buku kalian, yes, sapi betina itu nama surat. Ada surat dikasih nama sapi betina Al-Baqarah, Ali Imran keluarga. Sebentar dulu, Pak, saya jawab kan. Ya, Ali Imran itu nama betina, sebentar dulu, Pak. Sapi betina, Ali Imran, surat Yasin dan seterusnya itu nama surat. Ih. Saudara, sapi betina, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, wanita, Maryam. Ibunda Maryam dimuliakan oleh Quran menjadi satu nama dalam surat di dalam Al-Quran. Maryam, itu bukan nama penulis. Tak ada yang mengklaim itu penulis. Itu nama surat. Tapi Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kalian sebut penulis. Apakah memang mereka penulis? Bukan. Mereka tidak menuliskan itu. Tak dikenal. Ibu Mary dan teman-teman Kristen selama ini tidak diajarkan itu kan? Tidak, Bu. Tidak diajarkan kejujuran. Tanya kepada pendetanya, kenapa tidak jujur kepada kita? Gitu, Bu. Ya coba Bu Yanti udah nemu belum? Udah nemu belum datanya? Belum, Pak, belum. Oh, bukan belum dah, emang nggak ada, Bu. Saya juga tadi sempat melihat di situ. Tuh, Pak, saya cek lagi. Oh, Rick, salam, selamat malam, Rick. Menjelang malam. 30 detik. Mumpung ada guru saya. Gurunda, insyaallah. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Lagi sholat, Gurunda? Saya kira enggak ini. Belum, Dinda. Oh, belum. Iya. Saya cuma 30 detik insyaallah. Sebuah buku kalau dia membahas, kalau judulnya itu sapi betina, maka isi dalamnya yang dikaji pasti tentang cerita sapi betina, betul? Betul. Kalau nama surahnya adalah Ali Imran,
Berarti yang dibahas di dalamnya adalah keluarga Imran, betul? 100% betul. Nah, kalau ada kitab namanya Lukas, tapi yang dibahas di dalam bom-bom itu kitab apa namanya? Masalah generasi. Kasih tahu kau datang besok. Kalau ada kitab namanya Markus, wah ini orang mau tahu tentang Markus ini. Begitu dibuka, yang dibahas Pak Bom-bom. Dari kitab penamaannya saja sudah merusak generasi. Dari nama kitab saja sudah mencederai akal sehat. Dari nama kitab saja itu sudah merusak peradaban anak keturunan Adam. Apatah lagi janji-janjinya, mati langsung ke surga. Al-Quran begitu indah, disebut sebagai surah Al-Fatihah karena beliau adalah surah yang membuka kisi-kisi Islam itu sendiri. Hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama makhluk. Disebutkan kemudian dengan sebutan apapun, pasti yang dikaji sesuai dengan sampul. Ada buku isinya empat pelembang, tapi yang ditulis di sampulnya di luar cara menggunakan pakaian daster. Begitu dibuka menu MP4 pelembang di dalam. Bisa dijadikan buku petunjuk? Kira-kira? Berat. Kalaupun ada yang memaksakan itu menjadi kitab agamanya, yakin datang kalian ludahi wajah saya. Penganutnya tidak akan mau dan tidak akan pernah mau mencintai buku itu. Kenapa? Lain sampul, lain isi. Makin baca makin stres. Lain sampulnya, lain isinya. Saya kira begitu Adinda. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, sampai Al-Baqarah, sampai betina, masih mending yang dibahas tentang sapi betina. Ya, kitab Lukas isinya bom-bom. Betul. Saya kira begitu. Jadi isi adalah isi itu dicerminkan oleh sampul. Sampul itu adalah sinopsis daripada isi. Kalau ada sampul tidak sesuai dengan isi, itu penipuan. Bapak Ibu sekalian sini 1003. Ini adalah celana yang paling baik, tapi nggak usah dibuka nanti di rumah dibuka. Begitu dibuka ternyata isinya daster. Oke, terima kasih. Selamat berbuka puasa dari saya yang selalu merindukan umat-umat Islam untuk belajar lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya juga ya. Buku Markus isinya. Ini buku Lukas isinya apa? Begitu. Begitu Bu Mary. Ibu ini selama ini ibu tidak diajarkan itu. Mary. Begitu ya, teman-teman Kristen ya. Jelas ya, itu alasan saya kira kenapa di gereja nggak bisa bertanya. Referensinya aja bermasalah. Kalau barangnya saya nerima paket, nerima paket, isinya judulnya ini pas dibongkar saya retur lah. Balikin lagi, balikin duit gua bang, balikin per bulan, balikin lagi gitu, balikin lagi. Teman-teman Kristen, Ibu Mary kalau emang nggak nemu jangan dipaksain Bu. Capek Bu, nggak bakal. Iya, jangan dipaksain. Jangan dipaksain, jangan capek itu. Iya, jangan dipaksain. Berbuka itu loh, hargailah. Nggak boleh gitu. Bu Mary, selamat berbuka. Saya juga di sini bagi saudara-saudara, selamat berbuka ya untuk wilayah bagian tengah. Saya berbuka dulu Akang. Saya sudah berbuka di sini bagian Kendari. Bu Mary puasa. Oh iya, baguslah, alhamdulillah. Teman-teman Kristen, karena di Room Muslim berarti progres kalian berpikir, alhamdulillah. Alhamdulillah, berpikir. Teman-teman kabur, Bu Mary. Kabur dia. Oh. Roh Kudusnya nggak mau kabur. Burunda ini ya lagi persiapan buka ya. Sudah ini ya. Ya di Malaysia pun sudah masuk berbuka puasa. Sambil saya mendengar saya berbuka. Iya Pak. Masya Allah. Iya, begitu teman-teman sekalian. Iya.
Ini ada Bang Erik nih, Kang Chan. Bang Erik belum mau puasa juga nih Bang Erik nih. Muslim, Pak Erik Muslim. Kristen. Dia waktu malam takbiran, ya kan Bang Erik? Allahu Akbar Allah. Nah, dari situ syahadat. Oh, syahadat. Muslim atau Kristen Pak Erik? Kristen. Oh, Kristen. Kasihannya masih Kristen ya. Diusir Ini Yesus. Bunda Mary juga kasihan kan nemu-nemu ayatnya. Iya. Sudah tadi saya sampaikan, tapi saya terlempar keluar. Iya, gimana Bu? Di situ ada dalam satu hadis Bukhari yang saya lihat tadi bahwa Rasulullah sendiri mengatakan baik di bumi maupun di akhirat dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Isa putra Maryam. Nah, pertanyaan saya, ini kan antara jarak Nabi Isa dengan kehadiran Muhammad ini jauh sekali, Pak. Kenapa Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari mengatakan bahwa dia adalah orang yang Semua Nabi itu dekat, Bu. Aduh, jelasin aja Kang Chan langsung. Yang paling dekat Bu, jadi contoh jarak Yesus dengan Nabi Musa, contoh Bu, itu berapa? 3.500 tahun ya, kalau nggak salah. 2.000 tahun kalau nggak salah ya. Yesus dengan Nabi Muhammad. Jadi urutannya tuh Bu, setelah Nabi Yesus lalu Nabi Muhammad gitu. Jadi yang paling dekat dengan Nabi Yesus adalah Nabi Muhammad, Nabi para penutup. Nabi Yesus itu Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mal-Masih ibnu Maryam illa Rasul, dan tidak lain Al-Masih anak Maria yang ibu tuhankan itu adalah hanyalah seorang Rasul. Jangan aneh, qad khalat min qablihir rusul. Sungguh sebelumnya pun sudah ada Rasul-Rasul. Nabi Yohanes Pembaptis, Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Musa. Nabi-nabi sudah ada Bu. Mereka datang sebagai utusan, bukan Tuhan yang datang jadi manusia. Nah, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa itu orang yang benar, orang yang jujur, bukan Theotokos, bukan juga pezina seperti yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Kami ini Bu Muslim, tidak hanya kami ini dekat, tidak hanya Nabi kami yang dekat dengan. Itu terlalu Santai dulu, santai dulu. Loh, Bu Mary, jawabannya begini Bu Mary, itu wajar salah Bu Mary, karena kan Muhammad Nabi buta huruf, begitu aja Bu Mary. Ya udah. Bagaimana orang yang tidak pandai tulis dan bahasa bisa berbicara terkait astronomi, embriologi, geologi, seluruh ilmu logi semua ada di dalam Quran. Tidak mungkin kita bisa menemukan di seluruh perpustakaan di dunia, toko-toko buku di dunia, Quran dan sains. Memang begitu Pak. Itu untuk membuktikan kalau Quran ini datang dari Tuhan semesta alam, tanzilum mir rabbil alamin. Nabi Muhammad tidak pernah melihat Torah, karena kalau melihat Torah, Nabi Muhammad akan mengatakan Tuhan langit bertiang. Nabi Muhammad tidak pernah melihat buku-buku kalian, karena kalau Nabi Muhammad melihat buku kalian, Nabi akan mengatakan ular makan debu. Tidak Pak. Tanzilum mir rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Makanya sampai kesesuaian sampai sekarang hingga hari ini, di tengah-tengah Bible yang penuh dengan kontradiksi, di tengah-tengah Bible dengan penuh dengan pornografi, di tengah-tengah Bible yang penuh dengan keasusilaan. Ibu baca Kejadian pasal 38 terakhir, bagaimana Yehuda bersunal dengan Tamar. Di tengah-tengah itu datanglah pembawa berita gembira Bu, datanglah Parakletos, the comforter, yang akan memuliakan Yesus. Dialah yang dekat dengan Yesus, memuliakan Yesus. Dia akan datang jika aku pergi, jika aku tidak pergi dia tidak akan datang. Yesus pergi, kalau dia datang untuk menginsafkan dunia, dan dia akan memuliakan aku, kata Yesus, memuliakan aku. Ibu buka Bu, di dalam Quran nama Nabi Muhammad, nama Nabi Isa, Isa the Mesiho dalam bahasa Aramaik, Yesus Hamasya dalam bahasa Ibrani, kalian terjemahkan jadi Yesus Kristus. Di dalam bahasa Yunani disebutkan 500 kali lebih banyak dibanding Nabi Muhammad dalam Quran. Ini menunjukkan bahwa Quran ini bukan hawa nafsu Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa. Ini bukan hawa nafsu Nabi Muhammad. In huwa illa wahyu yuha. Tapi ini wahyu yang langsung dari Allah diturunkan. Nama Ibu Bunda Maria Bu. Bunda Maria. Ketika kalian menghinakan Bunda Maria, kalian hinakan Bunda Maria, kalian hinakan Yesus, Quran mempasang badan. Bunda Maria disebut dijadikan nama salah satu surat, Maryam. Yes. Ada surat kalian kan Lukas, Matius, Korintus, Tesalonika, kalian begitu kan? Gak ada.
Dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Yesus, Bu. Dan umatnya kami ini Muslim ini yang paling dekat dengan Yesus. Yes. Saya tanya, Ibu mengutuk Yesus tidak, Bu? Sebagai Kristen? Tidaklah, Pak. Oh, Ibu. Bu, surat tadi, Bu, Galatia pasal 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ibu setuju nggak? Yesus menjadi kutuk. Yes, Bu. Tidak. Itu ada dalam, ya, betul. Ibu setuju Kristus menjadi kutuk? Tidak. Wah, Ibu bidat, Bu, bidat. Ibu bidat. Kok beda? Kalau nggak setuju Ibu bidat, Bu. Tapi bagus sih. Bunda Maria. Bidat, Bu, bidat. Bunda Bu. Kalau Maria. nggak setuju, Bu, Bunda bidat. Maria. Aduh, Ibu Bunda gini Maria. gimana sih? Asyhadu an la ilaha asyhadu. Enggak. Bidat, Bu. Kalau nggak setuju bidat, Bu. Aduh, Ibu Kristen bidat nih. Mending bertanya lagi aja, Bu. Bertanya lagi. Ya, ini soal konsep keselamatan, Pak, bisa ya? Bisa. Konsep keselamatan itu makanan Kang Chan itu sehari-hari bisa, Bu. Iya, setiap umat dari Muslim ya, Islam, dia selalu mengatakan dia mengirim salawatan untuk Rasulullah agar dia selamat. Nah, ini kan banyak teman-teman Kristen. Dari mana, Bu, ngirim salawatan ke Rasulullah biar Rasulullah selamat? Itu yang ada di cara berpikir teman-teman yang Kristen mengatakan bahwa mengatakan bahwa bagaimana kita mau join, bagaimana kita mau percaya, ini plesetan-plesetan ya, Pak. Kalau Nabi Muhammad saja masih dikirimkan salawat, artinya dimohonkan keselamatan. Orang yang dijunjung tinggi, Rasulullah yang sangat dijunjung tinggi saja belum jelas keselamatannya. Bagaimana kita mau join? Ini plesetannya, Pak. Jadi bagaimana Bapak menanggapi hal seperti itu? Baik, pertanyaan bagus. Dia membandingkan, maaf Pak, sedangkan membandingkan kalau dibandingkan Yesus sendiri kan dalam keyakinan saudara Muslim, Nabi Isa Al-Masih, dia karena dibenci, ini pemahaman saudara Muslim, karena dibenci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu karena dia melakukan mujizat, maka Allah membantu Nabi Isa, menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkat Nabi Isa secara hidup-hidup, dan dia akan ditugaskan nanti pada hari penghakiman sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing nabi. Itu kan dalam keyakinan. Nah, maka teman-teman Kristen mengatakan bahwa mengapa kita harus join kepada Rasulullah yang sampai saat ini dia tidak pernah melihat tempat yang namanya surga, tidak berada di sisi kanan Allah, yang tidak mendapat penugasan pada akhir zaman, dia masih dikirimkan salawat, sedangkan yang nyata-nyata Nabi Isa ini sendiri dia punya tugas khusus nanti pada akhir zaman. Dia sudah melihat bagaimana keberadaan surga, dia melihat bagaimana dia dekat dengan Sang Pencipta, seperti itu. Kenapa? Kalau dalam konsep ketuhanan Islam sendiri, Tuhan adalah Esa. Kenapa bukan Nabi Isa yang ditonjolkan, yang mendapat penugasan itu? Kenapa harus Rasulullah yang masih dikirimkan salawat? Kira-kira plesetan-plesetan seperti ini Bapak menanggapinya bagaimana, Pak? Ya, silakan Kang Chan, tanggapi Kang Chan. Baik, itu Bu, betul sekali. Jadi salah satu teman kami dari Inggris tempo hari di sini mengatakan bahwa apa yang membuat teman-teman Kristen itu masuk Islam? Apakah mereka tidak sadar bahwa Tuhan itu satu? Sudah sadar. Apakah mereka tidak sadar bahwa Nabi Muhammad itu Nabi? Sudah mereka sadar. Tahu betul mereka. Tak ada yang bisa membantah. Lalu apa? Ternyata salah satu yang membuat mereka terhambat masuk Islam itu adalah informasi palsu terkait Islam yang seperti Ibu sampaikan tadi.
Banyak informasi-informasi salah terkait Islam, dan di situ apologet-apologet Islam hadir untuk meluruskan itu semua. Itu satu ya. Salah satunya adalah itu. Teksnya mengatakan begini, Bu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bersolawat, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah padanya dan berselamat. Bu, orang teman-teman ibu selalu mengatakan Nabi Muhammad minta didoakan dan lain-lain seterusnya. Doa itu ada diksinya sendiri. Doa itu bahasa Arab, Bu. Doa. Tapi solawat itu, Bu, dia disebutnya polisemi dalam bahasa kita. Satu kata tapi punya banyak makna. Mustarok dalam bahasa Arab, satu kata tapi punya banyak makna. Dari mana makna taunya itu? Dengan lihat konteks kalimat. Kalau Allah yang lebih tinggi kepada yang lebih bawah, berarti bukan berdoa, merahmati, memberikan rahmat. Satu. Nah, mereka selalu buatlah di kamus sholawat artinya berdoa. Iya, karena mereka tidak ngerti. Tidak ngerti. Salawat itu tidak hanya berdoa, merahmati. Allah pun merahmati orang-orang beriman. Ya. Oh, jadi ini pemaknaan kata yang salah ya Pak ya, karena memang jujur selalu saya lanjutkan. Iya, lanjut. Ya. Sampai lanjut Pak, saya tuh Bapak. Ya, maaf ada anak, Bu. Baik. Ya, satu itu pemaknaan katanya, Bu. Dan itu banyak, masif, Bu. Tidak hanya sholawat saja, masif itu. Ada beberapa. Tapi Bu, 1400 tahun tak pernah ada. Tak pernah ada orang Quraisy saat itu musuh-musuh Nabi yang mengatakan bahwa Allah berdoa kepada Nabi. Nggak ada seperti yang dilakukan oleh teman-teman Kristen hari ini. Nggak ada. Patokan sebagai patokan. Terus yang kedua, Bu, kalau kita mau jujur, lihat, Bu, di dalam Bible. Yesus diklaim sebagai Tuhan. Coba apa yang terjadi pada Yesus? Dia bukan hanya didoakan, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Bukannya doakan, dia juga berdoa. Dia sujud. Tuhan sujud. Tuhan sujud. Dia berdoa. Ya Bapa, ya Tuhanku, lepaskan. Tuhan minta dilepaskan. Tuhan minta dilepaskan. La haula wala quwata illa billah. Di dalam bagaimana orang, oh, berarti selama ini tentang Nabi Muhammad aku ditipu oleh teman-temanku. Oh, tapi selama ini tentang Islam aku ditipu oleh teman-temanku. Tega sekali mereka menipu aku karena mereka tidak mau kehilangan komunitasnya. Populasinya tidak mau turun, tapi nggak bisa. Nggak bisa karena keselamatan itu yang dihitung masing-masing. Ibu pandang anak ibu pandang keluarga ibu nanti di ujung tidak akan memandang teman-teman ibu. Ibu mau anaknya diajarkan, nah dulu Tuhan datang jadi manusia, pakai kolor, disalib. Kan enggak kan? La haula. The Bible mengatakan Tuhan tidak bisa mati. Bible mengatakan Tuhan tidak pernah berubah. Bible mengatakan Yesus tetap sama, bukan firman yang menjadi manusia. Yes, Bu, dalam Bible Ibu. Nah, ibu terhalang untuk masuk Islam karena banyak informasi palsu terkait Islam. Tapi Bu, representasinya, lihat di Eropa hari ini, Bu. Di Inggris lihat. Kristen tahun 20 tahun sebelumnya katanya 75%. 10 tahun kemudian 45%. Dan hari ini dia perkirakan yang saya tanya tadi, I guess dia perkirakan 25%. Downgrade, Bu. Kristen downgrade. Mikir dia. Ada testimoni. Orang-orang mu'alaf. Dia testimoni, ngapain aku ibadah kebaktian hari Minggu? Orang yang dipromosikan oleh kebaktian hari Minggu aja nggak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Ngapain aku ke gereja? Orang yang dipromosikan oleh gereja itu Yesus tak pernah mengajarkan ke gereja. Ngapain aku menyembah Yesus? Yesus yang dipromosikan untuk disembah aja nggak pernah mengajarkan untuk disembah. Bahkan salah menyembah Yesus. Yohanes 4:23, salah penyembah Yesus. Yes, Bu. Maka ibu harus melihat, dan yang ibu lakukan sudah benar. Ibu naik ke Komal Muslim, buru Gurunda Zuma, buru Pardiansa, buru ustadz-ustadz kita. Ibu tanyakan persoalan-persoalan itu. Lalu ibu akan merasa kecewa. Saya jamin ibu akan kecewa berat terhadap teman-teman ibu itu. Kecewa. Tega sekali mereka. Seandainya, Bu, kalau ibu benar-benar baca Quran, di dalam Quran, tarohum ayunuhum, kamu akan melihat mereka mencucurkan air matanya. Yes, akan mencucurkan air matanya. Bagaimana? Ada orang yang sangat cinta kepada Yesus, Nabi Isa, dan tidak dapat didapatkan dari Bible. Karena di Bible dikatakan Yesus dikutuk. Galatia pasal 3 nomor 13. Yesus diludahi.
Yesus ditutupi kepalanya lalu ditonyok, cok 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 cok. Yes, ditonyok, bonyok Yesus. Setelah bonyok disiksa, lalu disuruh menderita, kan begitu kan? Terus dipaku, kata Kristen. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ibu lihat Islam, apa kata Islam terkait Yesus? Bu, kami ini orang paling dekat. Kata Yesus apa? Dia Parakletos, pembawa berita gembira itu, dia akan memuliakan aku. Karena banyak yang mengatakan aku diludahi, banyak yang mengatakan aku disiksa, banyak yang mengatakan aku dikutuk, tapi dia akan memuliakan aku. Yes, kata Quran. Apa kata Quran? Inni Abdullah. Yesus berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atanial kitab, aku diberikan ketetapan. Jauh di atas kemuliaan, Bu. Ketetapan oleh Tuhan, dipilih, the anointed one, dipilih, Bu. Waja'alani nabiyya, dijadikan seorang nabi. Ada narasi di situ sesuatu yang negatif, yang buruk terkait Nabi Yesus. Tidak, mencucurkan air mata itu. Mu'alaf itu mencucurkan air mata. Mereka, la haula, kenapa aku baru masuk Islam sekarang? Yes. Ada. Berikan satu saja data dalam Islam, di dalam Quran. Quran menghinakan Yesus. Gak ada, Bu. Tak ada satupun. Dimuliakan. Ini Allah dimuliakan. Saat Bible, Bu, mengatakan, Yesus mengatakan kepada ibunya yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyekolahkan, sekolah kata pendeta dapat rapot, yang menyekolahkannya, datang kepada ibunya, dikatakan, hai perempuan, seperti kepesundal. Yes, dalam Bible. Tapi dalam Quran apa? Nabi Isa nggak begitu. Wabarrom biwalidati, dia yang berbakti kepada ibunya. Yes, Quran, Bu. Orang-orang yang objektif, yang hatinya lurus, hatinya bersih, ingin memandang Yesus dengan baik, langsung connect dengan Quran. Tarahum a'yunuhum, kamu akan melihat mereka mencucurkan air mata. Yes, Bu. Dalam Quran, Anda tidak akan pernah menemukan kemuliaan-kemuliaan memuliakan Yesus itu dalam Bible. Nggak ada, Bu. Demi Allah, saya baca Bible, Bu. Mengerikan Yesus ini. Kasihan sekali. Hitler. Siapa saja kali? Hitler. Bunuh jutaan orang. Siapa saja melakukan pezinaan puluhan orang, ratusan orang. Siapa tuh yang bejat pokoknya. Semua kebejatan itu, dosa-dosa itu ditanggung oleh Yesus. Auzubillah min dzalik. Apa ini? Katanya apa? Makanya di ujung, Bu, kalau kita mau objektif, apa kata Yesus? Pada hari nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Gitu kan? Kami dulu bernubuat di belakang Masjid Istiqlal dalam namamu. Kami dulu mengadangkan di belakang pintu orang naik kursi roda dalam namamu. Sembuh. Padahal sebelumnya berdiri juga itu. Sembuh. Bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, bermujizat dalam namamu. Kata Yesus apa, Bu? Masuklah menjadi hambaku? Enggak. Masuklah dalam surgaku? Enggak, Bu. Apa kata Yesus? Hari ini aku berterus terang kepada kalian. Aku tak kenal kalian. Enyahlah dari hadapanku, kalian penjahat. Kata Yesus, Bu. Kalaulah ibu majukan urusan surga, Bu, surga itu lebih jauh dipaparkan, lebih detail, lebih jelas oleh Quran dibandingkan Bible. Bu, orang Kristen hari ini tidak tahu apa yang akan dilakukan di surga. Matius pasal berapa tuh? 15-20 kalau tidak salah. Matius 10 nomor 25. Apa katanya? Jemaat-jemaat, perempuan-perempuan yang membawa lilin dan minyak, jemaat Kristen telah siap sedia masuk ke ruang perjamuan kawin bersama-sama dengan dia yang sudah datang. Yesus, maksudnya perkawinan domba. Masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Close the door. Gak ada yang tahu apa di dalam. Dikarang oleh pendeta, beribadah, kami memuji-muji hidup. Yay. Apa nggak serak tuh rokok tenggorokan? Memuji-muji. Tidak, Bu. Kalau ibu baca Quran, jelas. La tasma'u fiha lagwan. Kamu di dalamnya tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada sungai-sungai. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Kenikmatan. Bu, surga itu tempat kita menuai hasil. Beribadah di dunia. Menuai hasil di surga. Bukan beribadah di surga. Mana dia surga?
Di dunia malah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Karena kematian beliau di kayu salib telah membatalkan seluruh yang dikatakan oleh Musa. Nah, pasolang generasi. Aneh sekali. Di dunia dibatalkan, telah membatalkan seluruh ketetapan yang terdapat. Satu saja titik kata Yesus. Selama langit dan bumi itu belum lenyap, satu titik saja nggak bisa dibatalkan, Bu. Tak ada yang ditiadakan. Tapi bapaknya Kristen. Bapaknya Kristen. Pasang dada dia. Karena dengan matinya dia batal seluruh hukum Musa. Apa ini? Apa ini? Ujuk-ujuk di surga beribadah. Loh, surga itu tempat menuai, mendapatkan benefit, menuai hasil. Neraka tempat hukuman. Begitu, Bu. Tak ada, Bu, dalam surga. Yesus naik surga, Bu. Ibu baca nanti Revised Standard Version RSV tahun 1955. Bu, dulu orang-orang Kristen didoktrin bahwa Yesus naik ke surga. Ternyata skolar-skolarnya 35 skolar paling besar di dunia, 50 denominasi berkumpul di situ membuat Bible yang paling precise, mendekati ke ancient, ke kuno, ke paling ujung, namanya RSV, Revised Standard Version. Tahu nggak yang terjadi pada itu, Bu? Ketika akal, otak, analisa benar-benar diterapkan secara objektif, mereka cabut, Bu, ayat tentang naik ke surga. Markus pasal 16 nomor 9 sampai 20 mereka cabut. Dicabut. Kan. Ya. Kata siapa Yesus naik ke surga? Kata Bu Mary. Oh, yang benar, Bu. Bu, yang benar, Bu. Jangan sampai GPS-nya salah, Bu. Yang benar, Bu. Jelasin yang benar, Bu. Silakan Bu Mary. Panjangan maaf ya Bu Mary ya. Surga. Itu dalam segi pandangan kami, Bapak bisa menolak berbeda, ya itu haknya Bapak ya. Enggak, siapa yang ngelihat Yesus naik ke surga? Siapa emang yang ngelihatnya, Bu? Murid-muridnya Pak pada saat itu dalam Bible. Surganya kelihatan. Nah, kan? Itu, Bu, buku Lukas, Matius menyadur dari Markus. Buku Markus lah yang paling awal. Dia bukan murid Yesus, namanya Markus. Markus, bukan murid Yesus. Markus 16, Bu, itu ada di nomor 19. Markus 16 dari nomor 9 sampai 20 itu oleh scholar Kristen aja ditolak. Tidak ada, dan ini data rigid berarti ya. Tidak, saya tantang Kristen siapa yang bisa menunjukkan datanya. Tidak ada data dari manuskrip yang tua, Sinaiticus Vaticanus, itu ada Markus 16 dari nomor 9 sampai 20. Perihal apa? Kenaikan Yesus ke sorga. Bayangkan, Bu. Kristen saja ragu Yesus naik ke sorga. Scholar Kristen. Tapi dalam iya. Tapi dalam Quran, Bu, Quran mengatakan satu bahwa dia diwafatkan, bukan mati, dia diwafat, lalu dia dinaikkan, diangkat ke surga. Dan 2,4 miliar hari ini meyakini Nabi Isa anak Maria itu terangkat ke surga tanpa debat. Kristen, Bu, di tengah-tengah kalian meyakini Yesus terangkat ke surga, kalian bangga terkait itu. Scholarnya, Bu, sarjananya, Bu, malah mencabut data itu. Markus 16 nomor 19 terkait Yesus terangkat ke surga. Ini apa ini? Maka kata Yesus, kalau kau mencintai aku, lihat, ikutilah dia. Dia akan membawamu roh kebenaran. Dialah yang ditunggu. Dia yang dijanjikan oleh Nabi Musa, Nabi yang akan datang itu. Dialah yang akan memuliakan aku, kata Yesus. Yes. Maka, Bu, pintu menuju agama Yesus itu, Bu, hari ini adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam. Yes. Tapi gini kan, kalau misalkan murid-muridnya dan 500 orang itu menyaksikan Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa, mereka semuanya melihat, saya pastikan surganya orang Kristen itu cebol. Pendek, bisa kelihatan dari bawah. Iya, begitu, Bu. Dan yang kalau Ibu lihat datanya itu penglihatan bukan penglihatan rohani ya, Bu. Itu penglihatan asli. Melihat, datang. Dan nggak mungkin. Otak kita menolak. Tidak ada satupun retina yang bisa masuk melihat sampai ke langit. Pesawat aja, Bu, yang isinya ratusan orang itu, ketika di atas,
kecil kayak kutu. Kecil kan kayak kutu. Begitu Bu Mary. Saya berharap Bu Mary bisa melihat secara objektif. Objektif itu sepertinya hari ini sangat mahal sekali. Banyak orang yang kehilangan objektifnya hanya karena egoismenya. Bukan berarti karena kita beragama itu selama puluhan tahun, lalu itu jadi benar. Enggak, Bu. Harus dicek. Kata siapa? Kata Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kata Yesus. Standar Yesus saya pakai. Ibu setuju nggak dengan standar Yesus, Bu Mary? Setuju Bang. Dengan akal budi? Setuju, Bu? Setuju? Setuju. Kalau ada yang mengatakan Tuhan jadi manusia, setuju nggak, Bu? Sesuai dengan akal budi? Ini pertanyaan prinsip sekali. Tidak ada satupun akal budi yang bisa menerima Tuhan jadi manusia, Bu. Betul. Nggak Ibu ada, Bu. setuju kalau Tuhan jadi manusia, Bu? Saya rasa Setuju? saya tidak usah menjawab ya pertanyaan. Ini Bang Jumadi ini masih Kristen, Bunda Mary. Iya, nggak apa-apa. Saya jawab ya. Kalau Pak, ya. saya setuju, Bu. Saya setuju. Ye. Tes. Senang dia, ye, saya punya teman Tuhan jadi manusia. Si Jumadi senang, Jumadi. Bapak, kalau Bu, dilihat Bu, kami ini Muslim Bu, Quran mengatakan la ikraha fiddin. Kami ini sebetulnya kalau Kian Sangten ini kayaknya sayang sama ibu nih orangnya. Dia ingin ibu, tapi nggak boleh Bu, kata Allah, jangan paksa untuk masuk agama Islam, jangan, karena Islam itu timbul dari hati Bu. Gak bisa, kamu ajarkan saja sama dia, kamu ajarkan Islam, ajarkan Tuhan yang benar, karena Tuhan sudah memberikan fiturnya kepada ibu, tinggal kompatibel aja, sinkron, tinggal sinkron aja. Laqad khalaqnal insan, sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ciptaan. Ibu diberikan akal budi, ibu diberikan hati, jiwa, tinggal dipilih sekarang, pilihan ujungnya tuh, pilihan. Saya tidak tahu ya, apakah kita tega gitu mengajarkan kepada nah Tuhan dulu pernah jadi manusia ya, disalib dia nak pakai kolor. Gak berani saya Bu. Bahkan kalau kita lihat Bible pun sama Bu, Tuhan gak pernah bisa berubah. Ibu meyakini Tuhan itu satu atau tiga Bu? Salah Pak, satu. Satu, Insya Allah. Ibu meyakini nggak kalau cara Tuhan mengajarkan manusia itu dengan cara Tuhan mengutus utusannya, bukan Tuhan datang jadi manusia? Saya tidak usah jawab di Komal ini Bang ya. Ini Privasi. Alhamdulillah. Siap. Bagus, alhamdulillah. Tadi ibu ini mengatakan Tuhannya satu ya Kang Chan? Satu, berarti pakai akal dua, budi. Yang dua kok gak diakuin Bu? Wah ibu gimana sih Bu? Konsep Trinitas lagi ini panjang kan Pak? Ini panjang pasti orang pasti beda-beda pahamnya Pak ya. Jadi yang saya katakan, saya ada pertanyaan yang mungkin bisa jawab, ada pertanyaan yang mungkin saya tidak usah jawab di Komal ini. Iya. Iya. Kalau begini ya, kalau kita lihat mentalitasnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Lihat mentalitas, wow, war-waran. Beritakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, war-waran. Yes, itu dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seluruh kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Seluruh syiar, mensyiarkan. Kalau benar, syiarkan. Biasanya, kalau ada yang disembunyikan, berarti ada yang diselundupkan. Tapi bagus, setiap orang kan punya dinamika ya. Kita tidak tahu bagaimana kondisi setiap orang. Tidak boleh dipaksa-paksa. Tapi indikasinya itu tuh. Kalau ada yang disembunyikan, berarti sedang ada yang diselundupkan. Apa yang diselundupkan? Coba kalau kita lihat Yesus kita tanya Yesus ya, karena Yesus ini orang yang
Di mana kita terkait di situ, Islam dengan Kristen. Yesus. Apa? Yesus. Bagaimana konsep ketuhananmu, Yesus? Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu. Clear. Yesus. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita satu. Yesus aja. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita 3 pribadi, tapi satu ya. Enggak ada gitu. Gimana ceritanya? Bagaimana Kejang? Apa Pak? Itu bagaimana berarti kata Yesus dengan hari Israel Tuhan itu Esa betul? Iya satu Pak, betul. Nah, lalu dalam konteks itu Yesus bukan Tuhan betul? Bukan dalam konteks, dalam semua konteks Yesus bukan Tuhan. Dalam konteks itu, dalam seluruh konteks itu kan seluruh Israel. Seluruh konteks itu menyangkut seluruh konteks. Kalau Yesus bukan Tuhan, hanya Tuhannya. Yang Tuhan. Lalu Yesus utusan Nabi betul? Betul Pak, manusia Utusan 100%, 0% Tuhan kata Paulus. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Nabi hamba Allah, Tuhan bagaimana? Gak bisa, masa Tuhan? Hamba siapa? Loh, hamba siapa? Nah, kalau saya mengatakan Yesus hamba Allah, dengarkan. Kalau saya mengatakan Yesus hamba Allah, Hamba ayatnya siapa? ada. Nabi ayatnya ada. Kalau Oh, Tuhan, kata siapa? Kata ayat itu dong. Pak, tidak perlu ayat. Kita sudah sepakat Yesus ini hamba Tuhan. Ini Abdullah tadi, hamba Allah, bukan hamba Allah. Hamba Allah, Abdullah. Yes, dia manusia. Manusia. 1 Timotius 2:5. Tuhan itu satu. Lihat Paulus itu tidak ada yang sembunyikan. Nanti ya aku nggak bisa jawab nanti ya. Tuhan itu satu. Dan satu pula perantara antara Tuhan dan hambanya, yaitu manusia Kristus Yesus. Kurang jelas apa lagi? Antropos Kristus Yesus, manusia. Manusia. Kurang jelas apa lagi? Saya bertanya lagi. Boleh Bu. Yang sering saya juga mau pertanyakan ini ya, bagaimana pendapatnya Kang Chang? Saudara-saudara kita yang ada di Israel itu kan jelas bahwa mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang Yahudi. Mereka percaya kepada Torah. Lalu mengapa mereka seperti yang Kang Chang katakan, harus juga kita beri pemahaman tentang bagaimana konsep ketuhanan melalui pandangan Muslim. Sedangkan konsep mereka itu kan sudah jelas mereka bahwa mereka tidak mentuhankan satu nabi pun, tetapi mereka menjunjung tinggi nabi terdahulu mereka yang mereka yakini hanya sampai kepada Musa. Mereka mempercayai kitab mereka adalah kitab Taurat dan tidak menerima kitab-kitab setelahnya. Salah satunya juga Injil. Yahudi itu sangat menolak sekali, bahkan sangat membenci orang-orang Kristen Nasrani. Nah, lalu bagaimana pandangan Kang Chan sendiri? Apakah mereka harus dipaksakan juga untuk menerima Rasulullah yang jelas-jelas konsep ketuhanan mereka jelas, mereka tidak mentuhankan satu nabi, mereka juga tetap melihat Tuhan itu esa. Itu kira-kira pandangan Kang Chan bagaimana? Ini yang sering timbul dalam benak saya. Ya, Ibu banyak poin, terus saya disuruh memberikan pandangan kepada banyak poin itu. Ya udah saya coba ya. Begini Bu, Quran mengatakan, Kul, katakanlah Nabi Muhammad, man anzalal kitab, siapakah yang telah menurunkan Alkitab? Maksudnya Allah. Alladzi ja'a bihi Musa, lalu Musa bawa itu ketetapan Tuhan. Alkitab itu bukan buku, tapi ketetapan. Tahu dari mana? Dari teks selanjutnya. Sebagai apa? Sebagai nuron, sebagai cahaya, sebagai apa? Sebagai hudan, sebagai petunjuk. Apa yang terjadi pada ketetapan yang datang kepada Nabi Musa? Taj'alunaha qorotis. Kamu, bukan Musa. Kalian, setelah Musa menjadikannya qorotis. Qorotis itu jamak dari kirtos, lembaran-lembaran. Kamu jadikan lembaran. Kita bisa saksikan sekarang gulungan-gulungan yang terdapat. Kamu jadi membuatnya lembaran-lembaran. Apa yang terjadi pada lembaran-lembaran itu? Tubudunaha. Ada yang ditampakkan. Wa tukhfuna kasiran, banyak yang ditutup-tutup. Bu, orang Yahudi itu bukan tidak beriman, mereka percaya, Bu. Mereka percaya, mereka baca buku Ulangan 18 nomor 18. Seorang nabi akan kubangkitkan.
di antara saudara mereka, nomor 15 di tengah-tengah mereka, yang seperti Musa. Ulangan 34 nomor 10. Tidak ada lagi nabi yang akan bangkit dari Bani Israel yang seperti Musa. Makanya mereka datang. Ibu buka nanti Yohanes pasal 1 nomor 19, 20, 21. Yahudi itu sampai datang. Mereka percaya, Bu. Yahudi itu datang kepada Yohanes. Yohanes, siapakah kau? Apakah kau Elia? Bukan. Apakah kau Mesias? Bukan. Di kepala orang-orang Yahudi itu masih menggantung tubuh kepercayaan mereka itu. Apa? Apakah engkau nabi yang akan datang itu? Apa kata Yohanes? Bukan. Saya dikatakan, Kang Chan, apakah engkau host? Bukan. Tapi saya akan jawab, host ada di depanku tuh, namanya Kian Santang, forum debat. Yesus, dia yang sudah ada tapi kau tidak mengenalnya. Yohanes tidak mengatakan Yesus. Orang Yahudi masih meyakini akan ada nabi yang akan datang, Bu. Yes, kita percaya, Bu. Lalu bagaimana kita mendefinisikan orang Yahudi ini? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Para nabi, para syuhada, Nabi Yakub, Nabi Yesus, Nabi Musa. Para nabi. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Jadi orang Yahudi tahu betul Tuhan yang benar itu bagaimana. Dia rubah-rubah, dia kufuri di tengah-tengah pengetahuannya. Mereka tak ada, Bu. Mereka mengatakan Tuhan itu satu. Yahudi. Tapi karena arogansinya mereka menolak Nabi Muhammad. Karena sekte apa? Karena rasisme. Karena rasisme, Bu. Kalau kita mau objektif bahwa dari Nabi Musa kepada Nabi Yesus itu berlanjut. Maka Yesus katakan tadi yang saya sampaikan, Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Dia akan datang jika aku pergi, dan jika aku tidak pergi dia tidak akan datang. Nabi yang akan datang. Jika dia datang untuk mengisapkan dunia. Nabi Muhammad datang untuk mengisapkan dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah diutus Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Rahmatan lil alamin, menginsafkan dunia. Rahmat bagi seluruh dunia. Teksnya begitu. Tak bisa, Bu, masuk. Kristen selalu mengajarkan Roh Kudus. Roh Kudus tidak masuk, dia bukan orang. Roh Kudus nggak masuk karena Roh Kudus datang sebelum Yesus datang. Elizabeth kepenuhan Roh Kudus. Yes, Yesus dibaptis ada Roh Kudus. Dipaksakan, bayangkan untuk menolak Nabi Muhammad, dipaksakan akal kita dipotong. Namun baik bagimu jika aku pergi, kata Yesus. Jika aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Siapa yang bilang? Orang Yahudi. Namanya Yesus. Jika aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Jika aku pergi, dia datang. Dan jika dia datang untuk menginsafkan dunia. Dan dia akan memuliakan aku. Cocok nggak dengan sekretaris? Cocok. Lihat surat Paulus. Korintus, Tesalonika, Roma, Filipi. Mana ada dunia? Gak ada dunia. Timotius. Gak ada dunia. Nabi Muhammad illa kafatalinas, untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, datang untuk seluruh rahmat bagi dunia. Itu Nabi Muhammad, Bu. Satu. bayar dulu. Apa lagi tadi ya poinnya, Bu? Nah, orang-orang Yahudi itu begitu, Bu. Mereka mengatakan Sudah 3 SKS. Gimana, Bu? Nanti bayarnya sudah 3 SKS. Semoga Ibu dapat ya. Jadi, Bu, kalau kita lihat nubuatannya, Bu, Ibu nanti buka surat Al-Baqarah, saya lupa surat Al-Baqarah 120 atau berapa ya. Nanti lihat. Ulangan 18. Ini teks by teks, Bu. Nabi Muhammad dengan Nabi Yesus jaraknya 500 tahun. Nabi Yesus dengan Nabi Musa jaraknya 2000 tahun. 2000 tahun ya, 1500 tahun gitu. 1500 tahun. Nanti kan Nabi Abraham udah 2500 tahun. Nah, jadi ribuan tahun, Bu. Bayangkan, Bu. Buku yang disebutkan di buku Ulangan pasal 18 teksnya begini. Kata Tuhan, dari permukaannya kita bisa melihat itu adalah Tuhan yang bicara. Aku akan bangkitkan seorang nabi yang seperti engkau, like Antoti ke Muse, yang seperti engkau Musa.
Aku akan bangkitkan seorang nabi di antara saudara mereka. Ya, di antara saudara mereka yang seperti Musa. Apa kata Tuhan? Statement pertama. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi ada firman yang akan ditaruh dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan. Jadi perintahnya itu ajaran Tuhan. Yang tidak mengikuti ajarannya, ini perhatian Bu, harus benar diterapkan Mbak. Yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawabannya. Tahu nggak Bu, itu redaksi itu bisa kita temukan nilainya di mana? Di Quran. Apa? Itu adalah doa Nabi Abraham. Apa kata Nabi Abraham? Dulu Nabi Abraham, kita juga bingung, kenapa Musa ujuk-ujuk menubuatkannya begituan? Di mana triggernya? Kita bisa lihat dari Quran. Dulu Nabi Abraham, Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah setelah dan Ismail. Lalu berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal kami ini meninggikan Ka'bah. Apa kata Nabi Abraham? Waj'alna muslimaini lak. Jadikanlah kami dua orang muslim yang berserah diri kepadamu. Lalu doa berlanjut, wa min zurriyatina, dan keturunan kami, Abraham, Ismail dan keturunan kami. Lalu doa berlanjut, apa katanya? Rabbana, ya Tuhan kami, wab'as fihim rasulan minhum, bangkitkanlah di antara mereka, fihim rasulan minhum, seorang nabi, seorang rasul di antara saudara mereka, di antara mereka. Yes. Yatlu alaihim ayatuka, dia akan membacakan firmanmu. Yes. Dia akan membacakan firmanmu. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan. Ulangan pasal 18. Apa kata Quran? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dia akan mengajarkan ketetapanmu dan hikmahmu. Yes. Setiap orang yang tidak mengikuti perintahnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa yuzakkihim, yang mengikuti akan disucikan, yang tidak mengikuti akan dibakar. Yes. Jadi kita bisa tahu kenapa ada buih-buih nubuatan, ada buih-buih prediksi, ada buih-buih perharapan doa yang dicantumkan di buku Ulangan yang teridentifikasi itu dari Musa katanya. Karena bapaknya Abraham di atas pernah berdoa begitu. Supaya orang tahu akan ada masanya Bani Israel utusannya dari Arab. Utusan Bani Israel hari ini Bu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Tapi kalian akan menolak. Aku tolak semua kejelasan. Aku tolak semua kejelasan. Mal Masih ibnu Maryam ila Rasul. Allah sudah menjadikan Nabi Isa adalah utusan Allah, hanya Rasul Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah banyak rasul-rasul, jangan aneh. Banyak rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya orang yang baik, orang yang benar. Kana yakulani ta'am. Mereka berdua bukan roh bangkit, mereka berdua makan makanan. Kalau sudah begitu, sudah jelasnya ayat-ayat sudah disampaikan, ungzur. Buat umat Islam, ungzur. Perhatikanlah, kaifa nubayyinul ayati, bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami. Perhatikanlah. Yes. Summangzur. Kemudian perhatikan lagi. Kaifa yufakun, bagaimana mereka ini berpaling. Gak ada jalan buat berpaling. Tapi di sini sudah mau azan. Di sini udah mau azan, Bang Kang Chan di sana udah mau buka ya? Iya, ini sebetulnya kalau nggak lihat jam udah saya minum, ini sepotong di sini. Bunda Mary. Tutup apa gimana nih? Nanti jam 8 boleh dilanjut ya, jam lebih kita pulang taraweh ya, Bunda Mary ya. Oke, siap-siap. Boleh, nanti naik lagi jam 8 ya. Senang bisa diskusi dengan Bunda Mary. Sebenarnya sama Bunda Mary mah enak. Sebenarnya tapi kenapa? Bunda Mary udah saya ikutin ya, nanti saya share ya Bunda Mary ya. Oke ya. Oke. Terus ini Bang Timlo ini Muslim apa Kristen Bang Timlo? Nah, Muslim apa Kristen? 4 agama. Wow, banyak banget. Ingin mengenal agama. Itu keempat-empatnya punya Tuhan nggak Bang? Bang, ya. Agamanya 4, itu keempat-empatnya punya Tuhan nggak? Iya. Kalau abang agamanya berapa Bang? Satu agama, satu Tuhan. Nah abang kan agamanya 4,
ini keempat-empatnya ini punya Tuhan nggak bang? Abang. Enggak, jawab dulu bang. Keempat-empatnya punya Tuhan nggak? Dalam rukun agama. Ini jawab dulu. Keempat-empatnya punya Tuhan nggak bang? Punya Tuhan. Berarti 4 Tuhannya bang. Banyak kali bang. Ya udah. Di sini kita mau buka puasa ya bang ya. Nanti abang naik lagi jam 8 ya. Bunda Mary dan semuanya nanti naik lagi jam 8. Kita ibadah dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang di YouTube juga semuanya, jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita lanjut nanti jam 8 pulang tarawih ya. Gurunda, Kang Chan, Bang Robidin dan semuanya, Bunda Mary. Terima kasih banyak. Kita lanjut jam 8 ya, kita ibadah dulu. Oke? Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matahari yang berangkat bulan hingga memerah jiwa. Terus apa lagi? Tapi saudara, tetap Hanya mata, hanya hati, hanya kamu. Udah itu ya, saya sudah kirim video yang itu ya, yang ribut itu ya, udah ya Kang Yopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ribut yang mana bang? Itu dia sama itu Eno. Enggak, belum ah. Gimana sih? Udah saya kirim kok. Belum. Udah.